Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, mari kita akan mendengarkan debat antara Apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Mari kita simak videonya. Tuhan Yesus memberkati kita. Islam, ya inilah ajaran agama Islam. Ya. Asal Anda mengucapkan syahadat, pasti Anda masuk surga. Iya, walaupun mencuri, walaupun berzina. Ayo silakan, yuk naik. Mari. Tolong Anda buat laporan polisi. Sekarang Anda buat laporan polisi, jangan besok-besok. Sekarang Anda buat laporan polisi, datang ke Mabes Polri bilang begini, Pak, polisi, ini ada orang Kristen. Dia mengatakan bahwasanya orang Islam itu asal dia mengucapkan syahadat pasti masuk surga, walaupun maling, walaupun berzina. Ini penistaan, ini penistaan. Nah, bikin laporan polisi. Biar nanti saya tunjukkan di dalam persidangan, saya tunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa yang saya katakan itu benar. Abdul. Ya, ayo silakan ajukan permintaannya. Jadi kalau Anda itu mau naik, setidak-tidaknya Anda itu belajar dulu. Jangan asal cuap-cuap, oke? Iya, selamat malam Lukman. Selamat malam. Ya, Pak Lukman, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan nyalakan kamera Anda, Pak Lukman. Saya sudah mengirim itu di layar Anda, silakan Anda terima. Ya, maaf, Pak Edis. Kata siapa itu yang bilang Ya, syahadat? silakan dulu nyalakan kamera Anda dulu, baru kita bicara. Silakan, kamera Anda nyalakan dulu. Baru baru dengar itu baca syahadat masuk surga, enggak di Islam juga tuh. Baik, saya tanya dulu ya Pak Lukman ya. Anda seorang Muslim? Ya. Oke. Logika Anda, akal pikiran Anda, hati nurani Anda menolak pernyataan saya. Bahkan Anda mengatakan Ya. tidak pernah mendengar berita seperti itu, betul? Belum pernah dengar gitu. Belum Yang baca pernah syahadat dengar. masuk surga. Oke, baik. Kira-kira kalau saya tunjukkan hadisnya, Anda akan percaya atau tidak? Iya, mau lihat aja. Baru dengar saya. Baru dengar, pantaslah Anda masih menjadi orang Islam. Baik. Begini, saya akan tunjukkan hadis dan saya juga akan tunjukkan ceramahnya. Baik, tolong Anda dengarkan ya, dengarkan. Tolong Pak Lukman pasang telinga ya, dengarkan. Iya, dipasang. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Oh. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah, bagaimana? Sudahkah Anda mencuri? Sudahkah Anda berzina? Lanjutkan mencuri, lanjutkan berzina. Yang penting nanti mengucapkan syahadat. Ya, loh, gimana nih? Betul, betul. Itulah ajaran agama Islam. Man qala, siapapun yang mengucapkan, siapapun yang berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, pasti dia masuk surga. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, tetap masuk surga. Betul? Betul? Masih tidak percaya dia dengan Muhammad, saudara-saudara? Apakah Anda mau durhaka kepada Rasul? Iya, manusia banyak dosa soalnya. Nah, gimana Pak Lukman? Ini ada kabar gembira. Ini kabar sukacita. Kabar sukacita dalam agama Islam seperti itu. Betul? Iya. Nah, makanya lanjut berzina, lanjut mencuri. Betul? Betul? Maling-malinglah, berzina-berzinalah. Yang penting mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Betul? Iya. Iya, emang. Jadi selama ini Pak Lukman tidak pernah dengar berita itu? Belum Pernah dengar. Sekarang ketika mendengar bagaimana, gembira? Ya enggak. Tidak gembira. Harusnya Anda gembira ini. Artinya Anda punya pembenaran untuk mencuri, punya pembenaran untuk berzina. Yang penting kan mengucapkan syahadat, betul? Jadi begitu Pak Lukman. Gini Pak Lukman, saya ini seorang Kristen. Kenapa saya tidak mau jadi orang Islam? Salah satu alasan saya tidak mau jadi orang Islam karena ajarannya kayak begitu. Apa kata Yesus? Apa kata Injil? Di dalam Injil, di dalam Bible tertulis, Tuhan berfirman kepada Abraham, hiduplah di hadapanku dengan kudus tanpa bercacat celah. Itu firman Tuhan kepada Abraham. Apa dikatakan Rasul Paulus?
Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan. Jadi di dalam kekristenan, Pak, di dalam kekristenan orang itu wajib hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan firman-Nya dengan setia, taat dengan setia. Itu dalam Kristen. Tapi dalam Islam, mencuri, berzina tetap masuk surga. Yang penting mulutnya ngomong, ya kan? Ngomong mulutnya. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah masuk surga. Makanya, tahu kalau kita nonton film-film, ketika ada berantem terus mau meninggal, wah, ada darahnya di mulut kan. Muhammad, masuk surga, itu masuk surga. Betul. Iya, betul itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, saudara. Betul. Ya kan? Ya. Bagaimana, Pak Lukman? Apakah Anda masih percaya dengan ajaran seperti ini? Ya, saya emang Muslim, tapi saya cuma berusaha aja, nggak tahu itu. Di mana? Pak Lukman, Anda sebagai orang yang sudah berumur, pastilah Anda itu lebih banyak makan garam kehidupan ketimbang saya. Pastilah pikiran Anda lebih dalam. Ya, di saat-saat hidup Anda bisa Anda renung-renungkan, apakah benar ini yang saya ikuti ini? Begitu. Sebelum terlambat, ya kan? Tugas saya adalah memberitakan kebenaran. Apa yang Yesus katakan? Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Ya kan? Makanya saya memberitakan tentang nama Yesus, supaya setiap orang datang kepada Yesus, ya, menerima pengajaran dari Yesus, hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus di dalam Injil. Seperti itu. Begitu ya Pak Lukman ya? Ya, terima kasih. Saya juga nih, walaupun udah tua, kurang paham bidang agama ini. Ya, cuman mengikuti sederhana saja kok Bang. Kekristenan Pak Lukman. Sederhana saja Pak Lukman. Kekristenan itu adalah bagaimana Anda hidup menjadikan Yesus sebagai pemimpinmu, sebagai kepala, sebagai raja yang menguasai hidupmu. Kamu harus hidup sesuai dengan apa yang Yesus inginkan. Nah, Anda Muslim yang menguasai hidupmu, yang menjadi raja di hidupmu, yang kau ikuti itu Muhammad. Makanya ganti Muhammad dengan Yesus. Seperti itu ya. Oke, begitu ya Pak Lukman ya. Ya, terima kasih ya, nggak banyak diturunkan aja ya. Oke, terima kasih Pak Lukman. Semoga Anda mendapat kebenaran dan menjadi pengikut Yesus. Oke, kita turunkan ya. Kita kasih naik ada sebentar. Gus Tamam. Oke, Gus Tamam. Sorry ya teman-teman ya, saya agak sedikit ini hidung pilek. Kemarin itu kami pergi ya, ada acara begitu ya. Saya tidurnya itu nggak tahu, mungkin tempat tidurnya berdebu atau gimana gitu. Kok hidung saya langsung sakit. Oke, Agus Tamam Muslim ya? Muslim. Oke, bisakah Anda agak bergeser supaya saya melihat Anda dengan jelas karena Anda gelap? Kacamata Anda buka dulu, saya mau lihat mata Anda. Ada syaratnya, saya bilang. Kacamata akan saya buka, syaratnya Zuma buka maskernya. Silakan. Bisa pindah? Bisa pindah? Kacamata buka. Oke, baiklah. Karena gelap, karena sudah malu jadi orang Islam, saya taruh di bawah dulu ya. Oke, kita kasih naik lagi ada sebentar, kita kasih naik ada Usmadin Cintamu. Wah, ini Usmadin. Ya. Halo, Bang Edis. Silakan Usmadin, nyalakan kameramu. Halo. Oke. Iya, Bang Edis. Ya, silakan Usmadin, nyalakan kamera. Mari diskusi dengan baik. Nah, itu kan keren. Boleh saya bertanya? Ngerokok. Sudah berzina hari ini? Saya bertanya dulu, boleh enggak? Sebentar. Sudah berzina hari ini belum? Apa itu berzina? Kristen juga kan bisa berzina. Nih, baca nih. Nih, lihat nih. Makanya saya berzina tetap masuk surga asal tidak menyekutukan Allah. Betul. Makanya saya nggak mau masuk Kristen karena Kristen itu makan babi. Betul tidak? Bahwasanya asalkan tidak menyekutukan Allah, Anda berzina, Anda mencuri, tetap masuk surga. Betul. Betul enggak Kristen makan babi? Oke lah, baiklah ya. Anda tidak nyambung dengan tema. Anda di bawah saja. Kalau nggak nyambung dengan tema, Anda di bawah saja. Ya, kemarin-kemarin saya sudah sering ajukan. Ayo, Anda mau membawakan tema apa? Nah, harusnya Anda datang di saat itu. Sekarang sudah ada temanya nih. Nah, kalau Kristen tanpa kekudusan tidak akan melihat Tuhan. Tapi kalau dalam Islam, walau maling, walau berzina, tetap masuk surga. Asal tidak menyekutukan Allah, ya. Seperti itu.
Mari ya, silakan. Tolong yang datang yang muslim, yang waras-waras ya. Jangan Anda lompat aja, lari ke babi. Lari, apa salah babi? Urusan babi serahkan kepada Isa. Besok Isa akan datang membunuh babi. Dendam amat sama babi, heran. Apa salah babi sih? Isa akan datang. Isa itu akan datang di dalam ajaran agama Islam. Isa akan datang mematahkan salib, membunuh babi. Berapa banyak babi yang akan dibunuh oleh Isa? Coba, berapa banyak babi yang akan dibunuh? Di Cina, di negeri Cina itu ada berapa banyak babi? Di Jerman berapa banyak babi? Di Eropa, di Amerika berapa banyak babi? Pakai apa Isa akan membunuh babi? Heran saya dengan kamu. Oh, babi aja terus disalahin. Kita kasih naik ada Bayu Oplet. Bayu Oplet. Ya, selamat malam Bayu Oplet. Oke, selamat malam Bang Edis. Ya, muslim Bang. Muslim, alhamdulillah. Ya. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Nanti Saya kirimi itu undangan, silakan Anda terima itu yang di layar Anda itu permintaan untuk menyalakan kamera. Oke, nanti. Kenapa nanti, Bang? Kan tinggal diterima saja. Nah, ini nyamain saya saja. Makasih, Bang. Makasih. Teman-teman yang memberikan support kepada saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf, saya tidak bisa mengucapkan satu persatu ya. Teman-teman yang memberikan gift-nya, supportnya, saya ucapkan terima kasih. Bang Bayu, Anda seorang Muslim ya, Bang ya? Muslim. Siap untuk berdiskusi dengan baik berdasarkan data-data dan fakta-fakta tentang agama Islam dan Kristen? Ya, saya mau bertanya nih Bang Edis, mau bertanya aja. Oke, baik, silakan seputar ini ya. Di dalam kekristenan tanpa kekudusan tidak akan melihat Tuhan. Tetapi sebaliknya dalam agama Islam, biar berzina, biar mencuri tetap masuk surga asal tidak mengucapkan asal tidak menyekutukan Allah. Silakan. Silakan. Gini Bang Edis, namanya sebenarnya ini di Kristen dulu nanya ya. Boleh, silakan. Nah, di Kristen kan sama juga banyak yang berzina, itu gimana Bang Edis? Baik, jadi begini. Banyak orang tertulis di KTP-nya Kristen, tetapi dia tidak menjadi pengikut Kristus. Arti dari Kristen itu artinya pengikut Kristus, mengikuti Yesus. Tidak mungkin seseorang itu melawan apa yang diperintahkan Yesus, tapi di detik yang sama dia ngaku pengikut Yesus. Itu namanya dusta, betul? Iya, sama Iya. di Islam juga. Iya, oh enggak, dalam Islam enggak begitu, jangan nyamain. Senengnya nyamain Bang Bayu ini. Jadi di dalam kekristenan, apa kata Yesus? Banyak orang nanti akan berseru-seru. Tuhan, Tuhan, berseru-seru kepada Yesus. Banyak di akhir zaman nanti. Tetapi apa kata Yesus? Enyahlah kamu pembuat kejahatan. Karena banyak orang Kristen ngaku-ngaku Yesus Tuhannya, tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Seperti itu. Makanya saya sudah berulang kali menjelaskan apa esensi, apa maksudnya Yesus itu menjadi Tuhan atas hidupmu. Artinya Yesus itu harus menjadi raja, harus berdaulat di dalam hidup seseorang, harus mengendalikan hidup seseorang. Itu maksudnya Yesus menjadi Tuhan, menjadi tuan, menjadi penguasa di dalam hidupnya. Jadi bohong kalau Kristen pengikut Yesus tapi mencuri. Bohong. Nah, sebaliknya. Sebentar Bang, saya sudah menjelaskan agama saya ya. Sebaliknya saya mau tanya menurut agama Islam. Di dalam agama Islam Bang, asal tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah, bahkan hanya mengucapkan syahadat saja. Ya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Asal Anda mengucapkan itu, Anda pasti masuk surga, betul? Betul? Ya, itu kan harus digaris bawahi Bang Edis. Sama aja Bang Edis gini. Yang namanya melakukan dosa dan berzina itu pasti ada siksaannya masing-masing Bang Edis. Oh, ini Anda menambah-nambahi saja. Baik, saya akan tampilkan hadisnya. Kalau saya tampilkan hadisnya, tolong nanti jangan dibantah lagi ya. Siap? Coba gimana? Baik, kita tampilkan hadisnya ya teman-teman ya. Kita akan tunjukkan kepada dia bahwasanya orang itu tetap masuk surga walaupun dia itu mencuri, walaupun dia berzina. Saya tampilkan, asal dia tidak menyekutukan Allah. Nah, ini ajaran Muhammad nih. Tapi Anda siap-siap ya. Siap-siap meninggalkan agama Islam kalau ini benar. Oke, silakan dibaca Bang. Sahih Bukhari. Ayo, abang yang baca ya. Silakan Bang. Gelap.
Gelap nggak kelihatan. Baik, saya bacakan ya. Nah, bacakan aja ya. Oke, baik. Sahih Bukhari nomor 1161. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Madi bin Maimun, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Langsung isinya saja ya. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. Baru saja, ini info terbaru nih Bang. Ini baru update nih. Nah, Anda tidak tahu update-nya agama Islam nih ya. Ini baru saja ini, tapi belum masuk Quran. Nah, baru saja datang kepadaku utusan dari Robku, lalu mengabarkan kepadaku, atau beliau bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Mantap, betul. Betul? Artinya walaupun Anda mencuri, walaupun Anda berzina, tetap Anda akan masuk surga, betul? Yang penting tidak menyekutukan Allah, betul? Bayu Oplet? Iya, terus. Betul atau tidak yang saya katakan? Ya, semua ada ininya Bang gitu. Iya, saya kalau ngomong tidak masalah-masalah nih. Sahih Bukhari, hadisnya mutawatir. Mutawatir itu artinya bukan cuma satu yang ini. Sahih ini. Di atasnya sahih, udah mutawatir ini. Ya. Bukan cuma satu orang yang meriwayatkan, ini banyak riwayat ini. Al-Quran itu juga dikatakan mutawatir. Ya. Nah, ini juga termasuk hadis yang mutawatir nih. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Anda. Apa esensi dari tidak menyekutukan Allah, Bang Bayu? Ya, tidak menduakan Allah. Apa itu maksudnya tidak menduakan Allah? Nah, ya seperti ya kita menyembah berhala gitu, sama aja itu menyekutukan Allah, sama aja. Walaupun mencuri, walaupun berzina tetap boleh masuk surga ya. Artinya tidak menyekutukan Allah berarti orang yang berzina dan mencuri, betul? Nah, ya, berat. Bang, setahu saya tidak menyekutukan Yesus itu artinya Anda tidak menduakan Yesus, artinya Anda melakukan apa yang Yesus perintahkan. Ketika Anda menduakan Yesus artinya Anda berpaling dari Yesus yang Yesus katakan. Nah, sementara pengertian Anda pun sebenarnya sama. Tidak menyekutukan Allah itu artinya tidak berpaling daripada Dia. Artinya Anda mendengar apa yang Dia katakan. Melakukan apa yang Dia perintahkan. Tidak mendengar iblis, tidak mendengar yang lain. Tidak mendengar syaitan. Anda hanya mendengar Allah saja. Tetapi penjelasan Anda sayang 1000 sayang bertentangan dengan Muhammad. Menurut Muhammad, walaupun orang berzina, walaupun orang mencuri, tetap saja kalau dia tidak menyekutukan Allah berarti dia masuk surga. Betul? Jangan terdiam, Bang. Bagaimana? Apakah Anda masih percaya dengan ajaran seperti ini? Gak percaya lah Bang, saya kalau Islam ya tetap Islam gitu. Bukan, maksud saya Anda percaya dengan ajaran seperti ini. Ajaran gimana? Ajaran seperti ini. Yang saya bacakan tadi barusan. Ya sama Bang, kalau misalkan di Kristen juga kalau nyolong berzina itu sama dosa, sama aja kan? Ya Islam juga sama kayak gitu. Waduh. Kenapa Bang Bayu begitu begitu telat mikir? Saya ulangi satu kali lagi ya. Di dalam kekristenan Bang, apa yang Tuhan firmankan kepada Abraham? Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercacat celah. Hiduplah di hadapanku dengan kudus dan tidak bercacat celah. Saya tunjukkan ya. Ini bedanya agama Islam dan Kristen Bang. Beda jauh Bang, langit dan bumi. Ya, nih saya tunjukkan. Sabar ya Bang ya. Itu ada dalam kitab Kejadian. Jadi Tuhan berfirman kepada Abraham, hiduplah di hadapanku dengan kudus dan tidak bercacat celah. Nah, di dalam surat kepada jemaat di Ibrani juga seperti itu. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Tanpa kekudusan yang akan melihat Tuhan. Nah, sementara dalam ajaran agama Islam, walaupun Anda mencuri, walaupun Anda berzina, Anda tetap masuk surga. Betul? Ada hisab sama ada hisab. Di mana ada hisabnya? Aduh, ini Anda tambah saja. Tadi yang saya bacakan hadisnya ada nggak hisabnya tadi? Semua orang Bang Edis kalau mencuri apa itu pasti dapat dosa sama. Ini Anda ini mengada-ada. Ya, Kejadian 17 ayat 1. Sudah ada teman-teman yang bantu tadi. Jadi begini, yang saya bilang sama Anda, Bang Bayu. Saya mengundang Anda untuk datang kepada kebenaran yaitu Yesus Kristus. Yesus mengajarkan apa? Ya kan? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad bertolak belakang. Bahkan, apa yang Yesus katakan dalam Injil?
jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan diselamatkan. Yesus mengajarkan standar kehidupan yang diinginkan. Standar kehidupan supaya kita beroleh hidup, beroleh keselamatan. Dengan hidup tidak bercacat celah. Apa yang Yesus katakan? Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Sementara di dalam ajaran agama Anda, sebaliknya. Bahkan asal mengucapkan syahadat pasti masuk surga, betul? Betul nggak? Iya, begitulah. Iya. Makanya saya sudah ngomong juga sama yang sebelumnya tadi. Ketika orang Islam mau meninggal, dia akan terbata-bata mengucapkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalau mau meninggal begitu kan? Karena yakin kalau mengucapkan itu masuk surga, betul? Walaupun selama hidupnya pencuri, selama hidupnya berzina, yang penting mengucapkan 2 kalimat itu. Setuju? Di mana di situ ada pertobatan? Nih, kalau Anda masih ragu-ragu dengan ajaran agama Anda, nih, saya akan putarkan ya. Ini ceramahnya Ustadz yang sangat terkenal di Indonesia yang bilang di dalam salib ada jin kafirnya. Nih, dengarkan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Betul? Bagaimana? Mau lanjut? Lanjut berzina? Lanjut mencuri? Nggak boleh Bang Edis kalau mencuri. Gimana? Ulang kita aja Bang Edis ya. Walaupun berzina, walaupun mencuri tetap masuk surga, betul? Tidak, sekarang saya mau nanya Bang Edis, kalau berzina mencuri gimana itu coba? Di dalam kekristenan, apa yang dikatakan oleh Yesus? Barang siapa mengasihi aku, ia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Jadi barang siapa yang mengaku Kristen, mengikuti Yesus, menjadi pengikut Yesus, tidak akan mungkin melakukan zina, tidak akan mungkin melakukan pencurian. Karena esensi menjadikan Yesus sebagai Tuhannya adalah menjadikan Yesus yang mengendalikan hidupnya. Bagaimana mungkin mulut Anda mengaku mengikuti Yesus, di detik yang sama Anda melawan Yesus? Nah, sementara di dalam agama Anda sebaliknya. Mulut Anda mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, Anda mencuri pun tidak masalah, betul? Betul? Nggak boleh Bang. Nggak boleh. Oke lah Bang, saya undang dulu muslim yang lain ya, biar lebih mengerti ya. Iya. Oke Bang Edis. Gitu. Jangan dipaksakan. Kalau tidak punya ilmu, jangan dipaksakan. Oke? Enggak, bukan gitu Bang Edis. Apa namanya? Mana lagi? Di bawah nih pada tapping ya. Kenapa Bang Edis kalau misalkan lab gitu nggak pernah buka kacamata itu? Kenapa Bang Edis? Coba mau tanya. Ini kok lari-lari ke kacamata? Apa hubungannya dengan kacamata ini, saudara? Aduh, gimana? Ini hubungannya dengan kacamata apa? Oke Bang Edis, kalau gitu ya. Salam ya gitu aja. Oke ya, semoga Anda bertobat dan menerima kebenaran ya. Ganti Tuhan Anda yang Muhammad menjadi Yesus, oke? Nggak bisa Bang Edis. Ya, kalau sekarang Anda kan malu dilihat orang, ada 12.000 orang yang melihat. Nggak apa-apa, nanti pelan-pelan di rumah ganti Tuhan Anda yang Muhammad menjadi Yesus, oke? Oke. Loh, selama ini yang Anda ikuti Yesus apa Muhammad? Nah, oke, kamera Anda dimatikan. Oke, saya kasih turun ya. Aduh, berat saudara-saudara. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya. Oh, saya punya ada ini baru nih teman-teman. Artinya edis itu. Nah, terima kasih. Edis itu artinya edukasi Islam. Wah. Ya kan? Iya. EDIS, edukasi Islam. Mantap. ada yang ngasih tahu gitu. Ada seorang pastor yang memberitahu. Itu cocok itu. Dia mantap ya. Seperti edukasi Islam. Oke. Kita kasih naik ada Muhammad Bukhari. Tapi sebentar kita kasih naik ke Pak Rahman dulu. Oke. Ya, selamat malam Pak Rahman. Malam. Ya, apa kabar Pak Rahman? Baik. Oke. Ya, Pak Rahman tadi kan sudah saya lihat di bawah sudah menunggu dan sudah mendengar ya pembicaraan saya dengan dua orang muslim yang sudah saya beritahu ini. Bagaimana tanggapan Anda? Silakan.
Hadis itu berbunyi begini saudaraku. Man kana akhirah qala la ilaha illallah ana rasul dakhal jannah. Ucapan terakhirnya la ilaha illallah. Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah? Tentu orang-orang yang senantiasa mengucapkan kata-kata itu. Banyak kok orang-orang dalam perjalanan hidupnya tapi belum tentu mampu mengucapkan dalam akhir hayat. Oke, berarti intinya oke, saya sudah dapatkan poinnya. Intinya mulut mengucapkan syahadat itu yang penting mulutnya doang. Kalau perlakuannya berzina dan mencuri tidak masalah, betul? Betul. Buka Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Waduh, ini yang ditanya apa? Lari kemana? Bukan mengatakan berzina boleh. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Ya, silakan. Kalau orang itu kerjanya mencuri, kerjanya berzina. Ya. Asal dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia masuk surga atau tidak? Tidak. Waduh. Sebentar, saya putarkan lagi. Tolong dengarkan ya, tolong dengarkan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang ada. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Apakah Anda ingin melawan Nabi? Tidak begitu dalilnya. Durhaka Anda kepada Nabi. Tidak begitu dalilnya. Gini, saya tahu Pak Rahman, di hati nurani Anda, saya tahu Anda menolak ajaran itu, tapi sayang seribu sayang, itulah ajaran Muhammad. Kana akhiru qala la ilaha illallah ana rasul dahalal jannah. Barang siapa akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah ana rasul dahalal jannah, begitu. Walaupun dia mencuri, walaupun berzina. Akhir ucapannya. Iya, walaupun dia mencuri, walaupun berzina, betul. Kira-kira ada orang yang mampu mengucapkan kalimat itu dengan Loh, sekarang saya tanya, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, asal dia ucapkan kalimat itu, dia masuk surga enggak? Kalau logika nggak jawab ini Pak Rahman. Makanya Pak Rahman, orang-orang Islam itu saudaraku ada tuntunannya, ada tata caranya berislam. Saya tampilkan saja hadisnya Pak Rahman ya, biar Pak Rahman ngerti nih. Nih, saya tampilkan hadisnya. Bagaimana ajaran agama Islam itu sesungguhnya memang bertentangan dengan hati nuranimu. Ya, tapi sayang seribu sayang, kenapa Anda masih bersikeras untuk datang kepada Sang Sabda kebenaran yang hidup, yaitu Tuhan Yesus? Saya sudah mengundang Anda untuk datang kepada Yesus dan meninggalkan Muhammad, tapi Anda masih saja nekat yang nyata. Nih, saya tampilkan. Nih, saya tampilkan Pak Rahman. Lihat. Ya. Ini hadisnya mutawatir di dalam Sahih Bukhari nomor 1161. Ya, saya atau Pak Rahmat yang membacakan? Pak Rahman? Silakan. Baik, saya bacakan. Sahih Bukhari telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun, telah menceritakan kepada kami Wasil al-Ahdab, dan seterusnya ya. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, baru saja datang kepadaku. Nah, ini pantasan Pak Rahman tidak tahu karena informasi ini baru saja datang. Ya, baru saja ini datang ini. Makanya banyak orang Islam belum tahu. Ya, baru saja datang kepadaku utusan dari Robku, lalu mengabarkan kepadaku, atau beliau telah bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku, sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan. Ya, Abu Dzar itu bertanya, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina dan mencuri. Betul. Artinya, umat muslim itu walau berzina, walau mencuri, yang penting tidak menyekutukan Allah. Betul. Duh, ini makanya Pak Rahman. Tidak tahuamu tentang Islam medis. Kok jadi saya yang disalahin? Ya, silakan Pak Rahman jelaskan. Ayo. Allah itu menurunkan tuntunan lewat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita mengikuti tuntunan itu, tentu kita tidak maling. Kalau kita mengikuti tuntunan itu, tentu kita tidak berzina. Artinya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Loh, tapi di sini Muhammad berkata sebaliknya. Menurut Muhammad, menyekutukan Allah itu bukan itu pengertiannya. Nah, bagaimana caranya menyekutukan Allah? Artinya menganggap ada sesuatu Allah. Saya sangat setuju. Dengar Pak Rahman, saya sangat setuju dengan penjelasan Anda bahwa yang dimaksud tidak menyekutukan Allah adalah Anda harus berpegang teguh kepada Allah saja. Betul?
tentu dengan ajarannya. Iya, setuju. Saya setuju. Ajarannya yang dibawa. Saya oleh sangat Rasulullah. setuju dengan definisi Anda, Pak Rahman. Ajarannya apa? Saya sangat setuju dengan definisi Anda. Orang yang dia bertauhid, orang yang dia tidak menyekutukan Allah, pastilah dia memegang teguh perintah Allah, menjalankan perintah Allah saja. Ya. Saya sangat setuju. Tapi kata Muhammad, ini kata Muhammad, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, asal tidak menyekutukan Allah, dia akan masuk surga. Artinya, menurut Muhammad, pengertian tidak menyekutukan Allah, tidak musyrik kepada Allah, itu tidak termasuk berzina dan mencuri. Artinya, menurut Muhammad, orang yang bertauhid di detik yang sama, orang tersebut boleh berzina, boleh mencuri, betul atau tidak? Dalam Islam itu, pandangan Islam ya. Saya jelaskan dulu. Neraka itu Sebenarnya ada- begini Pak Rahman, kita Udah, ini saya sebenarnya dulu. malah Anda sebenarnya sedang menggurui Muhammad. Muhammad sendiri tidak mengerti esensi tidak menyekutukan Allah kalau seperti itu. ada 7 tingkatan neraka. Jangan bahas masalah 7 tingkatan Pak Rahman. Esensi tidak menyekutukan Allah itu, malah Muhammad menurut pandangan Anda, Muhammad nggak tahu esensi tidak menyekutukan Allah itu. Kira-kira kalau ada orang tidak menyekutukan Allah melakukan zina dengan maling enggak? Nah justru itu, menurut saya, ini menurut logika kita berdua, logika kita berdua sama. Tidak mungkin orang itu tidak menyekutukan Allah, tapi di detik yang sama dia mencuri, dia berzina. Nggak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bilang kamu tidak musyrik? Bagaimana mungkin kamu bilang kamu bertauhid tapi di detik yang sama kamu berzina? Bukankah berzina itu mengikuti setan? Betul. Begini saudaraku. Loh, gimana? Justru di sini terkesan terbangun sebuah image bahwasanya seorang Muhammad tidak mengerti makna tauhid. Loh, saya tampilkan lagi ya. Tolong Pak Rahman cerna dulu nih, Pak Rahman ya. Lihat nih Pak Rahman. Nih. Ya. Telah datang mengabarkan kepadaku nih ya. Coba ini poinnya ya. Barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah, ya kan? Dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku bertanya, sekalipun dia mencuri atau berzina, Muhammad menjawab, ya, sekalipun mencuri, sekalipun berzina. Seharusnya kalau Muhammad mengerti esensi tidak menyekutukan Allah, Muhammad akan menjelaskan begini. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, wahai Rasulullah, Muhammad pasti menjawab, orang yang tidak menyekutukan Allah, pastilah dia tidak berzina, pastilah dia tidak mencuri. Harusnya penjelasan Muhammad begitu. Tapi Muhammad malah mengatakan, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Artinya menurut hadis ini, seorang Muhammad tidak mengerti makna dari tidak menyekutukan Allah. Parah. Luar biasa Pak Rahman. Bagaimana mungkin Anda masih terus-terusan mengikuti ajaran seperti ini? Sungguh Anda nekat yang nyata. Ayo Pak Rahman, bertobat, datang kepada Yesus. Yuk, saya undang, mari datang kepada Yesus. Apa yang Yesus ajarkan? Ya kan? Loh, Pak Rahman, bukankah di dalam ajaran agama Islam itu katanya menerima Yesus juga, betul? Yo, langsung baca. Loh, walaupun Muhammad mengucapkan, Pak Rahman. Loh, dia sudah baca-baca. Lindungilah kami dari godaan setan yang terkutuk. Saya mengajak Anda kepada Yesus kok dibilang melindungi dari godaan setan yang terkutuk. Pak Rahman, Ya. Saya mengajak Anda untuk datang kepada Yesus. Apakah itu godaan setan? Coba saya bisa enggak saya tanya satu hal. Aduh, Pak Rahman jawab dulu Pak Rahman. Ketika saya mengajak seorang muslim untuk datang kepada Yesus, apakah itu dari setan? Yesus itu siapa sebenarnya? Nah, makanya di mulut banyak orang-orang Islam, apalagi di sini ngaku-ngaku mereka. Oh, kami orang Islam, kami pengikut Yesus. Diajak ikut Yesus kok dibilang, gimana ini? Di mulut Anda mengucapkan kami pengikut Yesus, diajak mengikut Yesus, kamu bilang, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Gimana ini? Saya begitu. Saya Nabi Isa saya ikuti. Sekarang begini, buku apa yang menjelaskan tentang ajaran-ajaran Yesus? Injil, betul? Injil, apa itu Injil? Di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, betul? Injil namanya Biblos. Aduh, Pak Rahman. Begini Pak Rahman ya. Jangan sebut Bibelmu dengan Injil. Salah. Loh, saya akan buka ya. Saya akan buka di dalam pembukaan Injil saya. Nih ya, saya akan bukakan. Di dalam Injil Markus, nih saya bukakan. Saya bukakan Alkitab Sabda saya. Saya buka. Markus, Injil yang tertua ya. Injil yang pertama ini sebenarnya ya. Nih. Di pasal pertama itu dibuka dengan kata-kata seperti ini. Nah, saya balikkan dulu kamera saya. Nih, lihat nih.
Lihat, kelihatan? Ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ini permulaan Injil, inilah Injil. Nah, di dalam Al-Quran Anda diperintahkan kami beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Itu yang Al-Quran perintahkan. Tapi umat muslim malah beriman kepada kitab-kitab sesudahnya. Apa itu? Hadis Bukhari. Akhirnya kayak begitu, ngikutin Muhammad yang mengajarkan barusan tadi. Hadis Muslim. Kemudian kitab fikih, kitab karangan ulama, kitab imam, kitab ini. Akhirnya apa? Umat muslim lomba-lomba nyium sandal Habib. Orang Islam sekarang nyium-nyium sandal Habib, bekas cuci kakinya Habib, diminumnya. Itu sekarang yang umat muslim lakukan. Saya sebagai orang yang mengerti ajaran agama Islam, saya memanggil kalian supaya kalian datang kepada Injil. Anda pengikut Yesus, betul? Betul? Coba sebutkan satu sanad yang dari seluruh penulis Bible yang sampai ke Yesus. Satu saja orang. Sanad atau riwayat? Sanad yang nyambung ke Yesus. Saya masuk Kristen kalau Anda mampu menunjukkan bahwa sanadnya dari Markus bersambung ke sini. Baik, saya jawab Pak Rahman. Silakan. Baik. Periwayatan seperti di dalam hadis, Fulan bercerita katanya Fulan, Fulan berkata katanya Fulan. Itu diperlukan. Sabar, saya sedang menjawab nih. Saya sedang menjawab. Sabar. Silakan. Ketika ada periwayatan, rantai periwayatan, Fulan berkata kepada Fulan, berkata kepada Fulan, katanya Fulan, katanya Fulan, Fulan katanya. Itu adalah sebuah informasi yang tidak diterima oleh saksi mata. Sedangkan seorang saksi mata, dia tidak perlu katanya. Tidak begitu. Dengar. Tidak begitu. Murid-murid, dengar Pak Rahman, saya jawab dulu. Murid-murid, ya ada Petrus, kemudian ada Yohanes, semua murid-murid, nggak perlu katanya. Kok katanya? Murid sendiri menyaksikan. Dengar Pak Rahman, saya sedang menjawab, sabar. Murid-murid sendiri menyaksikan dengan mata kepala mereka. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Apa yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri, apa yang kami raba, apa yang kami dengar tentang firman yang hidup, itulah yang kami beritakan kepada kamu. Sebentar, ya. Saya tunjukkan ayatnya. Jadi nggak perlu katanya ini orang saksi mata kok gimana? Nih, saya tampilkan. Sabar. Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Nih, saya tunjukkan nih. Nih ya, Pak Rahman nih. Saya bacakan kepada Anda. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami dan seterusnya nih. Ya, Anda baca sendiri. Jadi jelas di dalam Bible, Pak Rahman, gini Pak Rahman, bedanya begini. Kalau murid-murid yang melihat langsung, menyaksikan langsung, dia nggak perlu katanya Fulan, nggak perlu. Orang mereka sendiri menyaksikan dengan mata kepala mereka. Yesus yang menulis Bible 50 tahun setelah. Gimana ini Pak Rahman ini? Pak Rahman, intinya yang mau saya sampaikan begini. Apa yang Yesus katakan? Kamu adalah saksiku. Mulai dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Saksi. Siapa orangnya? Murid-murid. Sebutkan. Petrus, Yohanes, Yakobus, semua murid-murid. 50 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, baru terbit Bible. Nah sekarang sanadnya yang saya menyampaikan itu nyambung-nyambungnya itu siapa? Sudah saya bilang tadi Pak Rahman. Orang yang menjadi saksi mata tidak perlu katanya lagi. Contoh, dengar. Saya saksi mata, dengarkan. Saya saksi mata. Saya melihat dengan mata kepala saya. Kalau saya ditanya hakim, apa saya perlu? Katanya Udin, katanya Fulan, katanya si Fulan lagi, Fulan katanya. Gimana orang saya saksi mata kok katanya? Kalau saksi mata seperti itu tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lain. Sekarang begini Pak Rahman, intinya saya sudah menyampaikan kepada Anda. Seperti itu, saya ya oke. Gini, sebentar, ini supaya kita tidak berbelit-belit. Closingnya begini. Gini, pertama-tama, Al-Quran jelas sekali memerintahkan kepada umat Muslim. Jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelummu. Betul? Ya. Apakah Muhammad disuruh dengar dulu Pak Rahman, disuruh beriman kepada Taurat, disuruh beriman kepada Injil, betul? Ya. Tapi umat muslim malah beriman kepada Sahih Bukhari, betul? Adakah di dalam Al-Quran, wahai umat muslim, berimanlah kalian kepada kitab yang akan dikarang oleh Sahih Bukhari? Kitab yang akan dikarang oleh Imam Muslim, adakah? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum.
Iya, justru kalau Anda taat kepada Rasul, apakah Rasul pernah taat kepada Sahih Bukhari? Ulil amri. Pemimpin di antara kalian. Oke, sekarang saya tanya. Ketika Muhammad hendak meninggal, ketika Muhammad hendak menghembuskan nafas terakhirnya, apa kata Umar ibn Khattab? Apa kata Umar ibn Khattab? Ya, dia Apa? tidak mau, dia mau siapa yang mengatakan dia mau tebas orang yang mengatakan Bukan itu. Nih, saya tunjukkan kepada Anda, ya. Saya tahu, Ketika Umar mati. Umar marah. Begini, Muhammad ketika dia sakaratul maut, dia meminta pena dan kertas. Dia minta pena dan kertas. Berikanlah kepadaku pena dan kertas, supaya aku menuliskan kepada kamu sebuah wasiat, supaya kamu tidak tersesat sepeninggalku. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Tahu nggak apa kata dia? Yeah. Bagi kita sudah ada kitabullah, dan itu cukup bagi kita. Itu kata Umar bin Khattab. Malah kalian tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran. Barang siapa yang tidak mencukupkan dirinya dengan Al-Quran, apa? Tahu nggak hukumnya apa? Berat, saudara-saudara. Tinggalkan dua perkara, Edis. Al-Quran dan Sunnah. Apabila kau... Oke, sekarang saya tanya. Oke. Sunnahnya Muhammad itu sudah ditinggalkan waktu dia meninggal atau nanti 200 tahun kemudian di zamannya Bukhari baru ada? Itulah namanya sanad. Makanya saya bilang, nih, ini kalau Anda mengikuti hadis ya. Coba para ada Al-Quran di situ, biar Anda saya tunjukkan. Semakin Anda mengikuti hadis, semakin dekat Anda nanti akan meninggalkan dan akan membuangnya. Coba, sekarang saya tanya kepada Anda, adakah di situ Al-Quran? Ada. Oke, coba bukakan kepada saya di dalam Al-Quran tersebut surat. Sebentar ya, saya tampilkan dulu gambarnya. Sabar, sebentar, sedikit ya. Nih, saya tampilkan dulu. Sabar ya. Sabar. Di mana nih saya taruh ini? Cek dulu dari atas. Sabar ya. Sabar. Nih, coba nih. Coba bukakan kepada saya Quran surat Al-Ahzab nomor 63. Al-Ahzab 63. Ini kalau Anda jadi pengikut hadis nih, akhirnya Anda bingung sendiri. Coba. Al-Ahzab 63. Apa dikatakan di situ? Tunggu sebentar. Saya buka. Al-Ahzab 63, silakan. Tunggu sebentar. Oke, nanti 363. Oke. Sabar ya teman-teman ya. Manusia bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat hanya di sisi Allah. Dan Oke, baik. tahukah engkau, boleh Baik. jadi hari kiamat sudah dekat Oke, waktunya. baik. Ya. Al-Quran memerintahkan orang-orang bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Apa perintah Allah supaya Muhammad mengatakannya? Apa? Katakanlah. Hari kiamat di sisi Allah. Hari kiamat itu di sisi Allah. Pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Ya. Betul? Ya. Al-Quran memerintahkan, kalau ada orang bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat, bilang, ucapkan kepada mereka, hanya Allah yang tahu. Betul? Ya. Tapi di dalam hadis, di dalam Sahih Muslim nomor 854, apa yang Muhammad katakan? Kiamat itu akan terjadi hari Jumat. Betul? Adakah Muhammad menuruti perintah Allah yang diperintahkan kepadanya? Jikalau orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat, Hari Jumat itu berapa kali dalam sebulan? aduh, dengar. Hari Jumat itu berapa kali dalam sebulan? Gini, dengar. Misal Allah berfirman kepada Pak Rahman. Dengar Pak Rahman ya. Pak Rahman, kalau ada orang bertanya kamu tentang hari kiamat, katakan, pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Berarti kalau, dengar Pak Rahman. Kalau ada orang bertanya kepada Anda tentang hari kiamat, apa jawaban Anda? Ini kan di sini, di sisi Allah. Kan sudah dibilang sama Muhammad. Coba baca lagi suratnya. Coba baca lagi pelan-pelan suratnya. Oke. Katakanlah ilmu tentang hari kiamat. Enggak, dari awal. Manusia bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Disuruh bilang apa Muhammad kalau ada orang yang bertanya tentang hari kiamat? Di sisi Allah. Oke. Harusnya ketika umat bertanya kepada Muhammad, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Seharusnya apa jawab Muhammad? Di sisi Pengetahuan Allah. tentang hari kiamat. Ya umati, wah
Hai umatku, pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Seharusnya Muhammad jawab seperti itu, betul? Sesuai perintah Al-Quran, betul? Nah, sekarang Pak Rahman, kan sudah diperintahkan oleh Al-Quran. Jangan egois begitu. Silakan. Tanggalnya, bulannya, jamnya, detiknya, harinya, tahunnya, Rasulullah tidak katakan seperti itu. Loh, Pak Rahman, apa disuruh perintahkan? Coba sebentar. Apa yang Allah perintahkan kepada Muhammad kalau ada orang bertanya tentang hari kiamat? Itu di sisi Allah kan? Oke, katakanlah pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah, betul? Harinya. Oke, hanya itu yang disuruh Muhammad jawab kalau ada orang yang bertanya, betul? Ya. Tapi di dalam hadis Sahih Muslim nomor 854, orang bertanya tentang hari kiamat dan apa kata Muhammad? Sesungguhnya tidak akan terjadi hari kiamat itu kecuali hari Jumat, betul? Artinya seorang Muhammad di sini menjadi pembangkang Allah atau tidak? Hari Jumat kapan? Waduh, berat ini Pak Rahman. Pak Rahman. Pak Rahman, makanya saya bilang Al-Quran memerintahkan kepada umat muslim beriman kepada kitab sebelumnya. Jam berapa, detik berapa, kan Rasulullah tidak jelaskan. Cuma iya, tetapi disuruh mengatakan kiamat itu hanya di sisi Allah, betul? Rasulullah melebihi Yesus karena Yesus tidak lama. Dengar. Berarti mungkin nggak kiamat itu hari Jumat? Mungkin nggak kiamat itu hari Selasa? Tidak bisa. Tidak bisa. Mungkin nggak kiamat itu hari Rabu? Tidak bisa. Artinya kiamat sudah dibocorkan oleh Muhammad terjadi pada hari Jumat. Tidak akan terjadi kiamat kecuali hari Jumat, betul? Apakah Allah memerintahkan demikian di dalam Al-Quran? Kiamat kubra ya. Sebentar Pak Rahman. Apakah Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk berkata bahwa kiamat itu hari Jumat? Tahukah kamu Muhammad itu Rasulullah? Begini Pak Rahman, saya sudah bilang begini. Kalau Anda membaca Al-Quran, Al-Qurannya begini, ya, Anda akan menemukan berimanlah kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Kitab-kitab sebelumnya. Tapi kalau Anda baca Al-Qurannya begini, kebalik, sambil koprol kepala di bawah, kebalik. Berimanlah kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Makanya saya bilang, Anda membaca Al-Quran sambil salto. Buktikan sekarang mana kitab-kitab sebelum Al-Quran yang masih asli. Injil, Taurat. Mana? Ya, Injil, Taurat. Mana itu? Loh, saya tanya, kitab sucinya orang Kristen apa? Saya tidak tahu Kristen. Makanya saya beritahu Pak Rahman. Kitab suci kami itu namanya Injil. Kalau Anda masih ngeyel bahwa itu bukan Injil, tunjukkan mana Injil yang diomongin oleh Al-Quran, mana? Tidak ada Kristen dalam Islam. Yang ada Nasrani. Oke lah Pak Rahman, saya hanya memberitahu kepada Anda bahwa kan belajar Islam 13 tahun, Edis. Apakah ada kata Kristen dalam Al-Quran? Tidak ada. Nah, makanya Nasrani. Adakah kata Injil dalam Al-Quran? Ada. Oke, bukankah kami beriman kepada Injil? Siapa bilang? Kenapa Anda tidak mau datang kepada Injil? Padahal Al-Quran Anda memerintahkan untuk datang kepada Injil. Kapan Yesus memerintahkan Anda ke gereja? Anda malah lari kemana-mana ini, saudara-saudara. Pak Rahman, saya berpesan kepada Anda begini, Pak Rahman, dengarkan. Pesan saya begini. Semakin Anda mengikuti Muhammad, semakin Anda percaya kepada Muhammad, maka Anda akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Muhammad. Betul? Apa yang diperintahkan oleh Muhammad kepada Anda? Lima rukun salat. Enggak, kalau Anda bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, apa yang harus Anda lakukan? Sesuai dengan ajaran Muhammad. Seorang kafir yang tidak mengganggu Islam. Tambah-tambahin yang tidak mengganggu. Pak Rahman, oke lah, karena Pak Rahman terus-menerus memelintir hadis, saya gini, pesan kepada Pak Rahman. Baca hadis itu baik-baik. Tidak ada di situ kalau kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani yang mengganggu Islam. Nggak ada di situ kata-kata yang mengganggu. Di situ kata-katanya jelas. Kalau kamu bertemu dengan Yahudi, bertemu dengan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Betul? Itu sama perang. Nah, ditambah-tambahin lagi. Oke lah Pak Rahman. Kita sudahi dulu ya. Kita beri kesempatan kepada muslim yang lain ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Rahman. Jangan pelesetkan hadis ya. Saya tidak mempelesetkan Pak Rahman. Justru Anda yang mempelesetkan. Oke, selamat malam Pak Rahman. Semoga kiranya seiring berjalannya waktu semakin hati Anda terbuka untuk datang kepada Tuhan Yesus. Oke, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain. Oke, kita tampilkan lagi ada Ibnu Kalam. Wah, Ibnu Kalam. Ya. Selamat malam Pak Ibnu Kalam. Halo Pak Kalam. Ya, halo.
Iya. Kenapa bikin suaranya? Besar kok, besar. Ya, oke. Pak Ibnu Kalam, bagaimana ini? Apakah Anda masih juga... Begini dulu. Tadi Ya, itu Pak Rahmat yang ngomong, coba cari Kristen di dalam Al-Quran. Bingo. Tidak ada. Begini, justru Allah tidak maha kuasa. Karena tidak mampu ngomong Kristen. Sebentar, ini Anda kan Muslim kan? Iya kan, kul haqqu walau kana murran. Katakan yang benar sekalipun pahit akibatnya. Berat Oke. nih saudara sudah. Iya, jadi begini Pak Kalam. Ya. Iya. Jadi di sini masalah yang terbesar adalah begini. Terkesan di dalam sebuah hadis Muhammad tidak mengerti makna dari tauhid. Ya, maksudnya begini, ya, karena pada waktu itu ya, persoalan tauhid itu yang menyembah berhala ke Ka'bah itu yang diutamakan. Ya, yang penting kamu tidak menyembah berhala, tidak Walaupun berzina, walaupun mencuri. Makanya nanti ada purgatori kayak di Katolik itu. Kan masuk pasti kamu mendatangi Ya, begini, neraka. Pak Kalam. Pasti kamu mendatangi neraka. Baik. Jadi yang bertauhid dan dia berzina, dia akan dilakukan pensucian dosa di Penyucian neraka. dosa. Baik. Setelah dicuci dosanya baru masuk surga. Baik. Jadi begini Pak Kalam, begini. Pertama-tama, Muhammad itu diyakini oleh orang Islam adalah seseorang yang paling mengerti ajaran agama Islam. Bahkan dia dikatakan sebagai Al-Quran yang berjalan. Tentu saja penjelasan dari Muhammad tentang agama Islam itu adalah penjelasan yang paling tertinggi. Betul? Iya. Nah, sekarang begini. Banyak orang di zaman sekarang ini, tahun 2025, orang masih juga tidak mengerti apa itu penyembahan berhala. Di dalam hukum yang pertama, di dalam 10 hukum Taurat, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Betul. Nah, apa maksudnya? Banyak orang berpikir berhala itu hanya patung-patung tuangan. Banyak orang, kalau saya nggak sujud membungkuk-bungkuk sama pohon sama batu, berarti saya nggak menyembah berhala. Jangan salah, jangan salah. Berhala zaman sekarang bukan kayak begitu lagi. Betul. Berhala yang paling besar di dalam hidup seorang manusia itu adalah iblis. Yang kepadanya Anda mengikuti. Jika Anda mendengarkan iblis, jika Anda mengikuti iblis dengan berzina, dengan mencuri, dengan bersaksi dusta, sesungguhnya Anda telah menjadikan iblis itu sebagai ilah, sebagai Allah lain di samping Tuhan yang benar. Betul? Tapi ada yang lebih sederhana lagi untuk menjelaskan. Silakan. Kalau ada orang yang membela satu kesebelasan, misalnya Persebaya dia bela, sampai mati-matian, maka Persebaya itu adalah Tuhannya. Iya. Karena dia bersedia mati demi Persebaya. Ya, makanya di dalam Al-Quran, hidupku sesungguhnya hidupku, solatku, matiku hanya untuk Allah. Betul? Ya. Iya, betul. Kalau Anda hidupmu, matimu selain daripada untuk Allah, sesungguhnya Anda telah musyrik. Jadi nggak sesimpel itu, Ferguso. Nggak sesimpel itu. Penyembahan berhala itu tidak sesimpel Anda bungkuk-bungkuk di depan patung, bakar-bakar menyan di depan pohon besar. Nggak sesimpel itu, Ferguso. Penyembahan berhala sesungguhnya itu Anda melakukan keinginan-keinginan dosa. Anda menjadi hamba dosa dengan cara Anda mencuri, dengan cara Anda bersaksi dusta, korupsi dan lain sebagainya. Nah, sekarang di dalam sebuah hadis, Pak Kalam, ada hadis yang berkata, jikalau seseorang itu tidak menyekutukan Allah, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, tetap dia masuk surga. Bagaimana itu Pak Kalam? Setelah di purgatori. Tapi di sini tidak ada Pak Kalam. Pak Kalam juga jangan jadi orang yang tukang nambah-nambahin. Ya betul, kan ada penjelasannya di ayat Al-Quran. Masalahnya begini Pak Kalam. Di dalam Al-Quran ini info terbarunya. Di dalam hadis ini info terbaru. Nih Pak Kalam ya. Ini lebih baru daripada Al-Quran Pak Kalam. Nih sebentar ya. Nih saya tunjukkan. Ini banyak orang muslim tidak tahu ini info terbaru. Nih update-nya. Oh Anda. Nih lihat ya. Saya katakan, kalau tidak ada kata-kata terbaru, Pak Kalam bisa ngomong begitu. Tapi di sini tidak ada. Ini yang lihat nih. Nih lihat ya, lihat nih Pak Kalam. Sahih Bukhari 1161. Lihat. Nih. Nih ya, telah menceritakan kepadaku dan seterusnya nih. Kita masuk ke matanya saja nih, lihat ya. Baru saja. Perhatikan Pak Kalam. Baru saja terupdate nih Pak Kalam, jangan salah. Terupdate. Ya. Baru saja datang kepadaku utusan dari Robku. Ya, yaitu Jibril, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah. Perhatikan kata-kata sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Muhammad menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Jadi di dalam pikirannya Muhammad,
Orang itu bisa dia di detik yang sama tidak menyekutukan Allah, tapi dia berzina dan mencuri. Makanya saya bilang Pak Kalam, hadis ini menggambarkan seolah-olah Muhammad tidak mengerti esensi daripada tidak menyekutukan Allah. Betul? Tidak seperti itu. Itu bukan hanya ada satu aturan supaya orang masuk surga atau masuk neraka. Ya saya dukunglah di TV. Sudah. Ya. Oke, begitu Pak Kalam ya. Ya, ada purgatori, ada purgatori. Oke, Pak Kalam ya. Kalau di dalam iman kami tidak percaya dengan hal seperti itu. Kalau orang masuk kepada penghukuman, dia masuk kepada penghukuman kekal. Oke, terima kasih ya Pak Kalam ya. Artinya begini Pak Kalam, dan kepada teman-teman yang muslim yang lain. Kekristenan itu tidak ada kompromi dengan dosa. Nggak ada. Kalau ada sistem-sistem, oh boleh masuk, boleh nanti. Nggak ada. Di dalam kekristenan, itu tidak ada kompromi terhadap dosa. Saya akan bacakan ayatnya. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Saya tampilkan saja di layar ya teman-teman ya. Nih, saya tampilkan di layar, saya balikkan dulu. Lihat nih teman-teman. Nih, 14-nya ya. Nih. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nih, kejarlah kekudusan. Jelas kan? Nah, beda jauh dengan ajaran Muhammad. Beda jauh. Jadi tolong Don Ditan, Irina Handono, Juma, dan kawan-kawan jangan ngemis-ngemis menyamanyamakan ajaran kalian dengan Bible. Berhentilah kalian menyamanyamakan ajaran Muhammad dengan ajaran gimana Anda ini? Beda jauh loh. Ya? Jadi kalian kalau masih seperti itu terus, selama itu pula, saya akan terus-menerus menjawab, mengumumkan kepada kalian bahwa yang kalian katakan itu tidak benar. Nih, tadi saya masih kesulitan buka ayatnya ya, tapi ada teman yang bantu ya. Tadi saya masih buka-buka ayatnya tapi belum kebuka. Masih saya cari-cari belum ketemu. Nah, ini udah ketemu nih. Nih ya. Nih, lihat nih, saya tampilkan lagi nih. Kejadian pasal yang ke-17. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Nih, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ini ajaran Bible. Ya, apa yang Yesus katakan? Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Apa yang Yesus katakan? Jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan diselamatkan. Jelas. Beda dengan ajaran Muhammad. Beda jauh. Ya nih. Jadi tolong kalau ada orang-orang muslim seperti Don Ditan dan kawan-kawan yang mengatakan Yesus itu muslim, ya kasih hadis ini. Nih, perhatikan. Nih, biar saya tampilkan dengan besar kepada kalian nih. Telah menceritakan dan seterusnya. Baru saja, ini info terupdate ini. Terupdate, terbaru. Ya, baru saja datang kepadaku utusan dari Robku lalu mengabarkan kepadaku. Atau beliau bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Jadi, kalau Anda berzina, kalau Anda mencuri, tetap saja Anda masuk surga asal Anda tidak menyekutukan Allah. Nah, masalahnya apa makna tidak menyekutukan Allah? Bukankah kalau orang itu tidak menyekutukan Allah, pastilah dia akan mengikuti Allah? Nah, ini pertanyaan besar. Ayo. Silakan. Nah, jangan nanti gara-gara ini, saudara-saudara, ya, nanti Anda, lanjut korupsi, yang penting tidak menyekutukan Allah. Nggak apa-apa, yang penting berangkat ke Arab. Katanya kalau pergi naik haji, nanti dosanya akan hilang seperti bayi baru lahir. Nah, silakan, ya, kepada teman-teman muslim. Yuk, naik kemari dan diskusi dengan baik. Nih, apa perlu saya tunjukkan juga kepada kalian ceramahnya Ustadz Abdul Somad? Nih ya, saya putarkan kepada kalian. Mudah-mudahan suaranya kedengaran, nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga.
Nah, iya kan? Berzina mencuri tetap masuk surga. Ya, itu ajaran agama Islam. Kita kasih naik, katanya ada jagoannya Muslim nih. Katanya ada jagoannya Muslim. Ada Perah Istar. Oke, kita kasih naik. Ya, silakan Kalpin. Mereka pakai nama palsu tuh. Nama palsu, akun palsu, tambah masker. Aduh, berat ini saudara-saudara ini. Kenapa sih API kerjaannya tipu-tipu? Ini asli gua loh, Dis. Nah, Asli masker kan? gua ini, Masker. Lu kacamata lu. Coba buka kacamatanya. Lu kan gak mau kelihatan tai lalat kan? Sebentar, Tahu gua. Kalpin. Sebentar, Kalpin. Apa? Saya mau tanya dulu sama kamu. Akunmu Perah Istar. Iya. Nama palsu. Oke. Kemudian yang kedua, ya kan? Pakai masker. Masker gua mahal. Gini. Kenapa sih orang API identik dengan kepalsuan tuh kenapa? Loh, Edis, nama lu aja bukan TV lo belakangnya, Edis. Oh, salah. Salah. Nama lu aja belakangnya bukan TV. Dengar, Kalpin, dengarkan. TV itu adalah televisi. Nah, nama lu emang di KTP televisi, Edis televisi. Loh, tapi kan nama asli saya Loh. Edis. TV itu ya. Lah emang kalau gua pakai media Perah Istar penyiaran. Namamu palsu semua, Perah Istar itu nggak ada kaitannya. Tapi begini, Kalpin, gini. Perah Istar itu adalah burung merpati dalam bahasa Oke, Mesir. Gini, Kalpin, sedikit nih. Gimana? Ada sebuah organisasi Islam namanya APII, betul? Iya. Ketuanya, ya, atau orang yang kalian tuakan, itu bahkan tidak tahu kalian nama aslinya. Nggak ada. Bayangkan, ada struktur organisasi, tapi nama ketuanya itu Zuma, nama palsu. Ini organisasi, memang berat ini organisasi ini. Bayangkan, saya Zuma, nama palsu. Nanti kita kontak. Iya kan? Nama aslinya Nur Alim, tapi pakai nama Zuma. Bayangkan, Ya, pakai sekarang gini, Dis. Hati-hati umat muslim kalian, ya hati-hati kalian. Sekarang gini, Dis. Ini Gurunda pakai nama julukan ya. Namanya doang julukan. Sekarang coba kita lihat. Rudi Yohanes, rumah anak terang jadi rumah pribadi. Ya. Siapa lagi itu? Siapa sih? Tanpa Ragi. Bikin proyek mau bikin Bible tandingan LAI, malah jadi beras untuk keluarganya pribadi gitu. Jadi yang palsu di sini siapa? Kalian sudah korban siapapun, dengar. Siapapun yang bertujuan, dengar. Kan kamu nanya sama saya ini. Kan Iya, coba gimana? Gimana? Pertama-tama saya tidak tahu apakah yang kamu katakan itu benar atau salah. Itu pertama dulu. Karena saya nggak tahu, ya kan? Mana rumah anak terangnya Rudi Yohanes mana? Sebentar, karena posisi saya kan tidak tahu. Silakan nanti teman-teman Kristen yang lain. Iya. Sekarang begini, Pak Kalpin. Apalagi? Saya nggak bilang ini loh. Loh, Anda kok lari nih? Jangan dibisukan, jangan ini. Bukan lari. Gini, Kalpin dengarkan ya. Zuma, pernahkah dia memberitahukan nama aslinya siapa? Pernah. Kita nggak bicara programnya loh. Tadi kalau Anda singgung-singgung masalah Tanpa Ragi, singgung-singgung itu programnya. Sekarang begini, yang saya program itu kan berapa miliar udah keluar orang Kristen Indonesia? Ada sebuah organisasi loh. Tapi dia nama ketuanya itu pakai nama palsu. Itu organisasi macam apa? Loh, pakai nama julukan aja jadi sekolah. Mas, dengarkan. Jadi masjid. Terdaftar apa lagi? Kemenkumham enggak? Terdaftar enggak di Kemenkumham? Tetap terdaftar, Edis. Oke, kalau terdaftar itu si logonya aja hak paten itu. Dengar, Elvin. Kalau terdaftar di Kemenkumham, kenapa nama aslinya pakai nama palsu? Mana ada di upload Kemenkumham itu di AHU kalau lu pengen tahu itu nama asli semua. Ya, kenapa masker-maskeran? Saya Zulkifli M. Abbas alias Bang Zuma menantang pendeta-pendeta. Masa nantang-nantang pakai nama palsu itu gimana? Loh, emang kenapa gitu? Toh kita yang bayarin acaranya, kita yang bayarin transportnya. Emang gimana kayak gitu? Maskeran terus. Nah, ini seperti kalian ini masker, iya, maskernya mahal. Bisa nangkap wifi. Sudahlah. Kamu maskeran, Zuma apalagi? Maskeran, Handi Selebes maskeran. Kalian itu lebih layak dijuluki pasukan bermasker. Ya iya kan keren dia. Sekarang coba kacamata lu dibuka. Buka kacamata. Saya sudah bilang begini. Guru kalian ini serius. Guru kalian Zuma suruh datang ke sini, debat dengan saya akan buka kacamata saya, dia buka masker. Nanti kayak ini untuk yang belum tahu, kalau kalian lihat Edis buka mata, dia ada tai lalat gede banget di mata kiri lah. Itu doang lah paling. Lu nutupin itu doang tahu gua. Bang Zuma untuk diskusi dengan saya tanpa kacamata, tanpa masker. Berani nggak? Enggak, Edis. Gurunya nggak mau sama lu. Nggak mau sama lu. Gitu loh. Kemarin tapi bilang saya tantang seluruh nih. Saya putarkan nih. Sebentar Kalpin ya. Edis, lu posisinya pendeta bukan?
Lu, walaupun saya bukan pendeta, walaupun saya tidak punya jemaat gereja, saya punya jemaat di TikTok ini yang Terus yang gimana? hadir 16.000. Ini jemaah saya. Iya 16.000 tapi ini kan dunia maya. Nanti kalau waktu acara mereka memenuhi kursi-kursi nggak? Oke, benar Calvin ya. Ini omongan Itulah Dis. Sebentar, ini Iya, iya, dulu coba. ya. Coba dengarkan ya nih. Saya Zulkifli Abbas, Bang Suma, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Hormat. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Edis, kesempatan medis. Walah, ini beda video, Dis lu jahit-jahit. Nah, katanya nantang-nantang. Saya tantang-tantang. Edis, kesempatan wedis. Iya, coba. Yang nantang. Coba lu putar videonya, kasih lihat videonya itu. Itu satu video yang sama atau video jahitan gitu. Udahlah jangan takia korintus depan gua lah. Saya datangin dia Calvin. Nih, saya datangin dia. Nih, bagaimana saya Walah, datang ganti lagi. Yang video tadi itu jahitan atau video satu asli? Iya, saya Jangan takia korintus. Bagaimana mungkin saya gabungkan video berjam-jam? Kan di TikTok. Nah itu dia kan artinya yang ngomong sama lu itu lebih dulu daripada yang ngomong sama pendeta-pendeta kan gitu. Coba dengerin ini, nih. Apa lagi? Yang pakai masker itu adalah kaum wanita, saudara-saudara. Kaum wanita. Bagaimana laki-laki cadangan? Satu-satunya laki-laki yang cadangan adalah Zulkifli M. Abbas. Benar begitu. Itu kan ngomong yang benci gurunda. Emang kenapa? Semua pastor, semua pendeta. Emang kenapa kalau misalnya ada yang benci gurunda terus ngomong kayak gitu? Udahlah, dia sudah saya tantang untuk debat tanpa masker, tanpa kacamata, tanpa topi. Sampaikan Lembek kepada kali. dia. Berani nggak? Iya. Nah sekarang Des. Sampaikan. Iya, nanti gua sampaikan. Aman, everything is underwear. Teman-teman ya, 17.300 orang Masih banget menjadi sama saksi. gurunda dia. Saya menantang Nur Alim alias Zuma alias Zulkifli M. Abbas, si tukang masker. Ya, saya tantang untuk debat tanpa ada kacamata, tanpa ada topi, Sama tanpa tukang ada masker. kacamata ditantang. Saya tunggu. Siap? Iya. Baik, saya tunggu kabarnya. Nah, lanjut kita ke topik ya. Kita ke topik ya. Boleh. Nah, gue sekarang pengen nanya sama lu Des gitu. Di dalam Islam kan, dalam Islam nih, kita di surga ini untuk yang mati syahid, kita dapat satu keutamaan ngawinin bidadari. Kok di Kristen ini ngawinin Tuhannya sendiri di Wahyu 19 nomor 7 gitu. Mana yang lebih bermoral? Ngawinin bidadari atau ngawinin Yesus digilir 2,6 miliar manusia? Silahkan. Baik, saya jawab. Boleh. Pertama-tama, kalau membaca Bible, janganlah membawa pikiran-pikiran selangkangan seperti yang diajarkan di dalam Kawin. Kan saya katanya mau jawab nih. Boleh nggak saya jawab? Oke, silakan. Boleh. Baik. Jadi, jemaat yang jumlahnya Anda katakan tadi 2 miliar sekian, itu digambarkan oleh Bible sebagai mempelai wanita. Ya. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, gereja yang jumlahnya banyak, yang banyak sekali jemaatnya, itu diumpamakan sebagai mempelai wanita. Dan Yesus adalah mempelai laki-laki. Wah, kelela. Nah itu. Nah, jadi yang dimaksud di dalam perjamuan perkawinan anak domba di dalam kitab Wahyu, itu berbicara mengenai bagaimana bersatunya jemaat dengan kepala dari jemaat, yaitu Kristus Yesus. Jadi dalilnya mana? Bukan bicara kawin-mawin. Mana dalilnya? Baca saja dalam Bible. Mana dalilnya? Iya, baca saja Kalau dalam di sana Bible. itu bersatunya jemaat, bukan kawin-mawin antara manusia dan Allah. Baik. Mana? Baik. Jadi begini, Calvin, bahasa-bahasa di dalam Bible itu tidak melulu literal. Seperti juga bahasa-bahasa di dalam Al-Quran. Waduh, jangan ke Al-Quran, jangan nyari remis. Bible aja dulu. Saya mencontohkan sesuatu yang Anda percaya. Nggak mungkin saya mencontohkan sesuatu yang Anda tidak percaya. Sekarang saya mau tanya. pakai dalil. Oke, sedikit. Gini, sekarang saya mau tanya. Apakah bahasa-bahasa... Sebentar, Calvin. Kamu diskusi dewasa kan? Iya. Oke. Apakah semua bahasa-bahasa di dalam Al-Quran maupun hadis itu literal? Enggak. Oke, saya kasih satu contoh. Ada satu ungkapan di dalam Al-Quran, gigitlah akar itu dengan gigi gerahammu. Pernah dengar istilah itu? Pernah. Ah, apakah itu maksud menggigit akar betulan dengan gigi geraham? Dilihat konteks ayatnya di situ. Iya, betul. Itu maksudnya untuk memegang teguh, memegang erat. Betul? Betul. Nah, begitu juga perjamuan perkawinan anak domba. Bagaimana jemaat akan bersatu dengan Kristus? Dari sekian banyak contoh-contoh persatuan, Edis, kenapa kawin yang senggama, yang secara KBBI ini adalah senggama. intimasinya hewan? Tidak ada di situ senggama. KBBI ya? Kawin, kawin KBBI apa? Ya, kawin itu banyak. Ya, kawin itu kan? ada pengertian menikah. Contoh, sama kayak Rob, kawin banyak. Contoh, misalnya begini. Mau kemana? Mau ke kawinannya si
Udin dengan si si Mulan. Apakah kita nonton mereka bersenggamakan? Tidak. Bro, Iya. Bro, hari ini gue sibuk bro. Hari ini gue mau ke kawinannya si Udin sama si siapa? Si Mulan. Apakah kita nonton mereka bersenggamakan? Tidak. Betul. Nah, sekarang pengertian kawin di situ bukan bersenggama, itu di mana ya, di dalam Bible-nya di mana? Ya baca saja. Udah dibaca. Ini kita baca sama-sama ya, kawan-kawan. Wahyu 19. Dari 5 sampai 7 ya, kawan-kawan. Ini supaya kawan muslim Kristen tahu ya. Jadi surga Islam mengawini bidadari, surganya Kristen mengawini Allah gitu. Wahyu 19 nomor 7 kita bacakan. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Kawin. Oke, hari anak domba hanya gede, D-nya gede. Anak domba di sini siapa? Baik, saya jawab ya. Itu merujuk pada Yesus. Anak domba Yesus, perkawinan Yesus telah tiba. Pengantinnya siapa? Pengantinnya itu jemaat. Jemaat laki-laki, jemaat Kristus yang jumlahnya miliaran ini itu digambarkan sebagai mempelai perempuan. Oke, berarti satu jemaat Kristus di dunia ini 2,6 miliar akan mengawini Yesus bergiliran, betul? Mengawini di situ ngapain? Ya mengawini secara roh. Mana di situ mengawini? Ini hari perkawinan, Dis. Ya, perkawinan. Sama seperti saya bilang. Secara roh kan? Sama saya bilang tadi. Hari ini adalah hari perkawinannya si Udin dengan si Mulan. Apakah di situ sekarang penutupannya supaya lu bisa bertanya ke gua. Di surganya Kristen ada manusia ngawinin Allah. Makanya saya bilang ya teman-teman ya, jika Anda menjadi seorang muslim, jika Anda menjadi seorang muslim, bisakah Anda di detik yang sama Anda berpikir cerdas? Ini Anda mewakili nih. Jangan ada 8.000 kita soal skripturan. Apa yang tertulis kita baca. Iya. Apa susahnya? Memang begitu yang tertulis. Hari perkawinan, hari perkawinan anak domba. Sekarang saya tanya. Artinya seluruh orang Kristen 2,6 miliar di dunia akan ngawinin Yesus, betul? Berkawinan bersenggama maksudmu? Bukan kawin aja kawin. Allah kawin gimana sih? Perkawinan di situ dikatakan. Iya, ngawinin Yesus bukan perkawinannya. Perkawinan. Betul? Manusia ngawinin Yesus, betul? Bukan ngawinin di situ, nggak ada tulisannya ngawinin. Loh, jadi apa di sini? Kalau bukan ngawinin apa di sini? Ya sudah. Anda sudah maksa ya? Sudah maksa? Selamat datang di kebenaran, Edis. Lu kira cuma lu doang yang bisa pelintar-pelintir? Gua bisa paksain itu, tekan itu kata kawin di situ untuk ngawinin gitu loh. Bisa gantian bicara? Ya. Enak kan? Tunggu deh sebelum lu ngomong, ini gua kasih tahu. Abis ini 5 detik. Jadi untuk muslim yang awam, kalian kalau nggak ada belum paham banget tentang literasi Islam dan Kristen, jangan naik anjir. Ini makanan Kores yang kayak gini-gini. Makanannya Kores. Iya, dia terbata-bata kan? Itu dia. Silakan Edi, Baik. Jadi teman-teman ya, ada 19.700 orang menyaksikan bagaimana kualitas seorang muslim. Ya kan? Kalau saya mengerti ketika hadis mengatakan, maka gigitlah akar itu dengan gigi gerahammu. Apakah saya maksa bahwa orang Islam kerjanya gigit-gigit akar? Enggak. Karena orang Kristen cerdas. Enggak mau maksa bahwa itu adalah bahasa-bahasa alegori. Tapi tadi lu maksa masuk surga itu pezina. Ini giliran saya. Betul. Waduh, marah dia. Oh, silakan. Sampai kaum muslimin wal muslimat, jangan masuk sih. Gurunya saja tidak berani menghadapi saya. Bukan, Edis, bukan gitu loh, gini loh. Gua lawan penghujat Islam, Kristen yang awam gua biarin. Lu ngincarnya muslim-muslim yang awam gitu loh. Dengar ya bro ya. Saya berkali-kali ngomong loh. Tolong yang Islam awam jangan naik kemari. Sudah saya bilang, saya sampai mohon-mohon, tolong berikan kesempatan kepada ustadz-ustadz. Tapi mereka tetap naik. Jadi jangan salahkan saya, Kalvin. Saya justru mengundang, dengar, saya mengundang Juma. Saya mengundang pendebat-pendebat Islam. Saya undang Siripa. Saya undang pendebat-pendebat kalian. Lari tunggang langgang kapal kalian. Lah ini gua naik dengan gagah perkasa, lu sampai terbata-bata nggak bisa bahas Yesus ngawinin manusia. Bagaimana kamu ngomong? Ya. Beraninya ngadepin Islam yang awam. Jangan gitu, Kalvin. Iya, lu lihat tadi yang naik awam-awam, bukannya lu turunin, lu malah makan. Sudah saya bilang, naik ke ya. Terus putus, boleh? Kayaknya ada yang telepon. Teman-teman, kalau saya lagi siaran jangan telepon ya biar tidak putus. Oke, jadi seperti itu, Kalvin. Ya, kamu sudah mengajukan pertanyaan kepada saya sudah jawab bahwa pengertian perkawinan anak domba dengan jemaat itu bukan pengertian maksudnya bersenggama. Seperti bagaimana? Gua nggak mau pengertian, Edis. Ini waktu saya. Gua mau dalil. Ini waktu saya ini. Gua mau dalil gua. Dengarkan. Walaupun kamu maksa, walaupun kamu bilang itu perkawinan maksudnya bersenggama, itu terserah kamu. Saya nggak bisa maksakan. Yang jelas, enggak. Ini waktu saya, Kalvin. Dengar ya, kalau saya masuk channel Islam,
tidak pernah saya membisu-bisukan orang Islam. Paling maksimal saya tendang. Kalau saya masuk channel Islam, saya baru ngomong, halo, udah dibisukan. Karena ketika orang Islam mendengar suara saya di channelnya, gemetar menghinggapi mereka. Ketakutan melanda mereka. Seperti gubuk reot yang tertimpa topan badai. Betul? Nah, jadi makanya saya bilang, Kalpin, ketika saya membaca hadis, maka gigitlah akar pohon itu dengan gigi geraham kalian. Saya tidak pernah memaknai bahwa orang Islam tukang gigit-gigit akar pohon. Ketika kamu bertanya kepada saya, di situ ada perkawinan anak domba dengan jemaat, dengan mempelai wanita yaitu jemaat. Itu tidak dipahami sebagai perkawinan bersenggama. Sekarang saya bisa tanya balik kepada kamu? Iya, yang gua pengen bukan pemahaman lu, yang gua pengen dalilnya gitu loh. Di mana kawin di sana bukan kawin senggama. Apakah Kan saya bisa gitu. bertanya Tapi balik? karena ini PR, karena ini lu nggak bisa jawab, silakan lu bertanya kepada gua. Silakan. Oke, sekarang kalau ada orang Islam, dia berzina, dia mencuri, seorang pezina, seorang pencuri, asal dia tidak menyekutukan Allah, bahkan asal dari mulutnya terucap asyhadu anna ilaha illallah dan seterusnya, pasti dia masuk surga, betul? Selama dia sebagaimana hadis Sahih Bukhari 3063 telah kena hukum had, masuk surga dia. Hah? Oke, mencret tampilkan lu ketemu hadisnya. gua kan, kena jawabannya. Hadisnya. Sebentar, saya Mantap. tampilkan hadisnya. Saya tampilkan hadisnya. Baik. Kalau kita pakai ayat ya. Oke, ini Kalvin ya. Coba Sahih Bukhari 6303. Ya, Itu jawaban gua. Silakan coba ini baca dulu. Iya. Nih, hadis Mau nanya otak langsung edis gua bikin. Oke, silakan coba baca ini. Ya. Coba baca. Langsung saja isinya. Telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia kepotong itu tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab ya sekalipun dia berzina atau mencuri. Iya, betul. Artinya karena sudah kena hukum had. di mana di sini hukum had mana? Di Sahih Bukhari 6303. Bawa dalil kalau jawab. Berarti bukan edit lu baca aja. Sini. Berarti diedit saudara. Kena kontrol malu ya, kena kontrol malu. Sini, belajar sini. Penutupnya dulu, Kalvin. Jangan gagap. Sini, lu belajar. Berarti seseorang berarti itu udah nyimpulin edis. Kalau berarti udah nyimpulin nih, gua bawa nih. Sahih Bukhari 6303. Lihat sini ya, kita baca. Ya kan. Saya membaiat kalian untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak kalian, dan tidak mengada-ngadakan kebohongan yang kalian ada-adakan di antara tangan dan kaki kalian. Janganlah kalian bermaksiat kepadaku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang memenuhi baiatnya, maka pahalanya di sisi Allah. Dan barang siapa, perhatikan edis, di antara kalian melanggar kemudian dihukum di dunia, maka hukuman itu sebagai kafarat baginya di dunia dan pensuci. Tiar, selamat datang di kebenaran. Jawab pakai dalil. Jangan kayak ngawinin Yesus. Itu adalah perumpamaan, nggak pakai dalil. Batu kemenangan dulu gua. Balikan lagi kamera. Ya, tunggu. Nggak nyambung dia. Dia nggak nyambung. Apa ini? Lu nggak nyambung itu. Ini nggak nyambung. Bahas saya. Jawab dalil pakai dalil, kawanku. Kalvin, pelan. Tahan emosimu, tahan. Jangan marah. Bukan emosi, gua ketawa. Sekarang saya tanya kepadamu. Coba. Baru saja datang kepadaku. Perhatikan kata-kata baru saja datang kepadaku. Artinya ini info terupdate atau tidak? Saat itu iya. Jawab. Udah dijawab. Perlu lama. Mana kameramu mana? Kok malah ke es durian? Kok malah ke es durian? Coba balik. Malu dia saudara. Oke, di sini dikatakan Kalvin, baru saja datang kepadaku. Berarti ini menjadi yang terupdate. Betul? Artinya ini yang terbaru, yang lebih baru daripada Al-Quran, betul? Dilihat angka hadisnya. Aduh, siapa yang ngasih angka? Siapa yang ngasih angka? Apakah Muhammad ngasih angka? Bukan, itu Imam Bukhari itu. Yang jelas, yang baru terakhir datang kepada Muhammad memberitakan apa? Di mana lu tahu itu terakhir itu di mana? Janganlah nambah-nambahin, Edis. Jangan pakai Korintus. Saya tahu kamu pakai F. Iya. Suara saya ketimpa, dengar nih. Telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa dari umatku yang mati dengan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Ini info terbarunya. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, iya. Karena kena hukum had, lihat di 6303 itu. Kalvin, apalagi? Gini, esensi tidak menyekutukan Allah itu apa?
esensi tidak menyekutukan Allah itu ya tidak syirik. Lu tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang lainnya. Berarti kalau orang tidak menyekutukan Allah berarti dia bisa berzina. Kenapa lu berarti kenapa begitu? Ini barang siapa tidak menyekutukan Allah walaupun berzina walaupun Terus ini hadis yang gua bawain mau lu kemanain ini? Bawa tidur? Itu kan tidak update. Ini kan yang sudah Oh terupdate. tidak update, ini 6303. Yang ngasih nomor itu siapa? Yang ngasih nomor itu Bukhari. Kok Ya ini yang lu bawain hadisnya, itu Imam Bukhari yang nulis gitu. Ketika Imam Bukhari nulis, semuanya lu potong-potong, gak mau dibawa semuanya. Alvin, yang ngasih Apa nomor lagi? itu tukang cetak. Yang ngasih nomor itu tukang cetak hadis. Bukhari nggak pernah kasih nomor. Lah coba tunjukin Bukhari nggak kasih nomor. Di dalam Sahih Bukhari itu tidak pernah kasih nomor sekian. Yang ada Coba tunjukin Bukhari rekamannya kalau nggak kasih nomor. Ini bohong-bohong aja di sini. Bukhari itu nggak ada lagi manuskripnya. Bahkan saya yakin kitab Bukhari ini Kalau nggak ada lagi kenapa lu sok tahu? Karangan abad ke-19. Kalau misalnya nggak yakin, kalau misalnya itu karangan abad 19, kenapa lu bawain sekarang? Oke, makin kesini makin kontradiksi lu, Edis. Sebentar. Di situ ada nggak Apa lagi? baru saja datang? Ada nggak terupdate? Loh, misalnya lu ngomong hal ini baru saja datang, kemudian lu ketemu lagi orang firman turun gitu. Ya bisa-bisa aja lah. Ini baru saja loh. Ini yang terupdate loh. Baru saja. Itu terupdate terakhir berarti maksudnya. Nah, sekarang kalau misalnya di sini ada kalian melanggar kemudian dihukum dunia, maka hukuman itu sebagai kafaratnya gimana? Ya, itu Mau sudah gimana? usang. Lu kira perjanjian lama anjir. Barusan datang. Lu kira Kristen ini. Ini kitab hadis bukan kitabnya Kristen. Saja datang kepadamu. Artinya itu yang terupdate. Iya, tapi dalam Islam yang berzina maupun yang mencuri kena rajam dan potong tangan. Kayak gitu lah, Edis. Jangan debat kusir. Gini. Apalagi? Hadis itu intinya itu dikatakan baru saja. Sebelum-sebelumnya nggak pernah Jibril ngomong begitu. Di dalam Al-Quran memang barang. Lo bukan Jibril ini, hadis perkataan Nabi ini. Aduh, Sakia Korindusnya ini kebablasan ini. Bubuk dia. Saya lagi ngomong, suaramu itu nimpa suara saya. Oh alah, sorry, maaf gitu. Oh, suara gue kayak suara papa di sorga. Silakan. Dengerin. Di dalam Al-Quran, barang siapa yang mencuri, maka potonglah tangannya. Betul? Betul? Ya. Di dalam Al-Quran, jangan kamu dekati zina. Betul? Ya. Nah, tapi ada info terbaru. Info terbaru. Baru saja datang kepada Muhammad Jibril memberitahukan. Walaupun berzina, walaupun mencuri, yang penting mengucapkan syahadat, maka masuk surga. Betul? Setelah hukum had. Ini ditambah-tambahi lagi. Wah, ini Sahih Bukhari 6303 mau dikemanain? Di mana hukum? Sahih Bukhari 6303 mau dikemanain? Saya putarkan dulu ya. Oh, nani otak lo gue bikin nih, di sini. Coba dengerin Calvin nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Jangan dipotong itu, jangan dipotong. Iya ditambah-tambahin. Lu bukan ditambah-tambahin, lu senangnya motong sedikit doang. Jangan ditambah-tambahin. Gua nggak nama-nama ini Sahih Bukhari 6303 mau dikemanain? Hadis yang kamu bukakan itu bukan itu. Loh, ini hadis kan ribuan, Edis. Kenapa lu cuma milih satu macam Yohanes 17 nomor 3? Ini ngarang-ngarang yang nyata. Oke, bentar. Udahlah, Des. Pertanyaan lu tidak bisa mengalahkan pertanyaan gua. Kenapa surganya Kristen ada ngawinin Allah? Nggak bisa lu ngalahin itu. Ini sungguh-sungguh nekat yang nyata ini teman-teman. Lah serius gua. Di mana moral yang paling bobrok ketika ada manusia ngawinin Allahnya sendiri? Nih, coba dipikir pakai otak. Nih. Lihat nih, nggak ada di sini dibakar di neraka sekian tahun nggak ada. Kamu tambah-tambahin itu ngarang kamu. Di mana dibakar di neraka sekian tahun nggak ada juga di hadis gua sini. Loh kata kamu ada hukum hud dulu kata kamu. Lah ini tertulis Sahih Bukhari 6303 Edis. Lu anjir malu gua bikin lu. Masuk surga betul. Di kandang lu sendiri gua bikin malu lu. Nih. Udahlah. Dan barang siapa di antara kalian melanggar kemudian dihukum di dunia, maka hukuman itu sebagai kafarat baginya di dunia dan pensuci. Skakmat Kristen kalah di sini. Sudah saya bilang, itu kan bukan info terupdate. Info terupdate. Loh, bukan info terupdate. Di mana di sini dibatalkan macam perjanjian lama? Sudah datang di sini. Baru saja Jibril datang kepadaku. Nah, sekarang sebelum mati. Saya enggak apa lagi lu? Udah bubuk lu gua bikin. Apa? Sebelum kita akhiri, saya ucapkan pertama-tama teman-teman, saya ini tak akan menerima siapapun muslim. Saya tidak pernah takut seperti kata orang muslim. Kamu takut debat sama ini, kamu takut debat sama Cuma, takut debat sama Nandar. Nih, kalian sudah menjadi bukti bagaimana ada orang Islam naik ke tempat saya, tidak saya bisukan. Tidak pernah saya bisu-bisukan seperti bagaimana kalau saya masuk. Alah, di sini lu belokin topik, Edis, lu udah bubuk itu. Calvin, saya mau nanya. Ini lu muter-muter aja topiknya. Calvin, saya mau tanya, ada berita terbaru. Saya dengar-dengar nih. Yusuf PI
punya moderator namanya Pak Regar. Tahu? Ya. Nah, informasi yang saya dengar dari Pak Regar, saya minta klarifikasi. Katanya Pak Regar, Yusuf PI punya selingkuhan, bener nggak? Nggak tahu. Waduh, Anda belum tahu. Lu kesini lagi bawa-bawanya, Edis. Nah, ini saya mau menanya kepada kalian. Konon katanya ada pergesekan, dengar, ada cekcok, ada baku hantam antara Yusuf PI dengan APII, betul? Bagaimana? Nggak ada, Edis. Dia masih chat-chatan sama gua. Masih ngasih untuk dialog 2 versus 2 sama gua. Dengar. Ini sama aja kayak gini, Dis. Tunggu, Dis. Edis ketika hidupnya. Saya konfirmasi. Katanya. Abis ini gua konfirmasi lu ya. Abis ini gua konfirmasi lu, silakan. Dengar. Enggak, saya abis ini mau ngomong sama Yusuf PI. Saya mau ngomong sama Yusuf PI. Moderatornya Yusuf PI yang sering dibilang Pak Regar, naikkan. Jangan begitu Pak Regar. Tahu nggak? Pak Regar yang moderatornya Yusuf PI ngomong bahwasanya Yusuf PI ada indikasi nggak benar. Katanya dia menggelapkan ini kata Pak Regar ya, makanya saya konfirmasi. Kata Pak Regar yang saya dengar, dana-dana pengadaan mushaf Al-Quran, mari teman-teman nyumbang mushaf Al-Quran, katanya dipaksa-paksa untuk diterima oleh Faruk Sianipar, betul atau tidak? Nggak paham dipaksa-paksa dana Pak Regar, gue nggak tahu. Iya, oke lah kalau nggak tahu. Baik, Nah sekarang gue mau konfirmasi ke lu ya sekarang ya. Oke, kita kasih kesempatan yang lain dulu, Kalvin. Tunggu dulu, gue mau konfirmasi ke lu nih supaya satu-satu. Tunggu. Tolong sampaikan satu-satu kepada dulu. Sampaikan kepada Zuma supaya diatur diskusi saya. Itu gue sampaikan. Oke, Iya. Sekarang gue mau konfirmasi satu ya. Gue mau konfirmasi satu sebelum gue turun. Ya. Saya sudah sampaikan ya, saya rasa sudah cukup ya, jangan panjang-panjang ya. Sudah cukup. Artinya sudah pokok bahasan. Jadi saya mendengar informasi begitu teman-teman. Katanya ya. Jadi saya nggak memfitnah ya, karena di dalam ajaran agama Kristen itu nggak boleh bersaksi dusta. Saya mendengar. Jadi tolong dikonfirmasi. Bila perlu Pak Regar, tolong Anda naik ke Pak Regar. Kalau Anda nonton, Pak Regar yang kemarin jadi moderatornya si Yusuf Uncup. Tolong tanyain kepada teman-teman Kristen yang masuk tempat Yusuf PI, tolong tanyakan. Konon katanya kabar yang beredar menurut moderatornya Yusuf PI yang namanya Pak Regar, Yusuf PI katanya dia punya selingkuhan namanya Nagita. Tolong kasih tahu, ini info terbaru. Wah itu makanya kalian itu teman-teman Muslim, kalian sudah disuruh-suruh ya, ayo teman-teman mari kita mengadakan mushaf Al-Quran. Katanya Pak Regar, saya dengar Yusuf PI kan sering ngomong-ngomong itu, ibu negara nanti ini ibu negara. Ibu negara itu katanya Pak Regar ternyata selingkuhannya Uncup PA. Nah, kata Pak Regar, saya ada videonya Pak Regar mengatakan, karena selalu banyak yang memberikan info update kepada saya juga, begitu loh. Ya, jadi tolong tanyakan kepada Yusuf PI. Katanya ngomong masalah burung-burung segala loh. Ngomongin masalah burung. Ini kalau tidak percaya nih, ada. Tanya sama Pak Regar. Makanya berbahaya. Makanya teman-teman ya, saya bilang begini. Zaman sekarang itu ada Android nih. Ada Android. Ngapain sih mushaf Al-Quran? Sekarang itu dengan ringkas Anda bisa langsung download Al-Quran di HP Anda. Anda kalau di bis pegang-pegang Al-Quran diliatin orang. Tapi kalau Anda di bis download Al-Quran Anda baca-baca, orang nggak akan liatin Anda. Karena orang nggak tahu yang Anda baca apa. Makanya saya bilang lah, kalian begini. Ini juga saya katakan kepada teman-teman yang Kristen, yang Islam gini. Kalian itu harus punya hikmat. Ya, karena banyak saya lihat orang-orang ya mengadakan diskusi begini, ngadain program-program aneh. Ada program aneh, program begini, program mengadakan mushaf, program untuk apa sih program-program kayak begini? Rumah apologet. Dengar. Kalau saya di negeri Konoha berapologet, saya ada rumah, saya ada pekerjaan, nggak usah ada rumah-rumah apologet itu buat apa? Posisi saya meninggalkan rumah saya meninggalkan pekerjaan saya. Saya di negeri orang posisinya. Ya kan? Dan saya belum dapat izin kerja. Jadi saya nggak bisa kerja sesungguhnya secara hukum. Jadi bagaimana apa yang harus saya lakukan? Makanya saya menggalang untuk mendirikan rumah apologet. Itu pun sebagian pasti uang saya juga. Kelebihannya saya galang dari teman-teman. Jadi program saya nggak ngada-ngada. Seperti programnya Uncup PI, ngada-ngadakan mushaf lah. Orang mengadakan mushaf kok dia maksa-maksa, pasti ada udang di balik bakwan. Jadi teman-teman saya mendidik kalian juga yang muslim-muslim ya. Karena saya perhatian kepada kalian. Hati-hati, ada udang di balik bakwan. Ya. Masa dia yang repot-repot. Pasti ada kepentingan itu. Ya. Silakan Ripa, tumben-tumbenan kamu berani naik ke sini. Aduh, Kuis. Tumben-tumbenan berani naik ke sini. Kasih benar nggak Yusuf begitu? Aku juga mau ngasih tahu nih. Ternyata benar ada peristiwa yang keji kan bagian tertentu mempermalukan. Kata dia gini nih, kata Arnold Lan,
Wemer mengatakan membuktikan bahwa Martin Luther itu berbohong atau apa yang sampai kameramu dibalik dulu. Jangan tutup tutup kamera. Macam sudah malu jadi orang Islam. Oh enggak lah. Baik. Enggak lah. Sudah? Aku enggak malu jadi orang Islam. Sudah bicaranya? Kalau aku malu aku kabur keluar negeri Edis. Kayak Sudah kau. bicaranya? Sudah. Coba konfirmasi Sudah bisa dulu Tuhan gantian? berzina 3 kali tuh. Oke, sudah bisa gantian belum? Tunggu. Edis. Ini yang ngomong terus ini. Sudah bisa gantian belum? Dari Edis, tadi kan ngomong pemalu. terus, boleh gantian? Diizinin nggak ngomong di sini? Tadi kan kamu sudah mengatakan bahwasanya menurut Arnold bahwa Martin Luther berkata Arnold begini dan nyitir. begitu. Salah Betul. kan? Bisa Bukan kasih gitu. tanggapi? Bukan gitu, saya benar. Loh, saya ini lurusin dulu. gimana? Rifa, bentar dengar. dulu, Edi. Kalau saya masuk ke channel kamu bisukan. Kamu masuk ke channel saya, tidak akan jari saya ini saya gunakan untuk membisukan kamu. Ya udah, Paling-paling kamu saya jadi tendang. gini, Edi, Kalau kamu terima tidak kasih. tidak Jadi bisa gini, membusuk Edi. saya tendang. Gini, Rifa. Ya udah, aku ngomong Kamu dulu. sudah naik ke sini, Bentar, Edi, jangan sudah saya takut terima. gitu. Kamu sudah ini mengajukan ditonton 15 pertanyaan, orang loh. sudah saya terima. Sekarang apakah enggak, boleh saya itu menjawab? Ya izinin dulu aku ngomong. Kenapa sih Edi takut banget sama gue? Pertanyaannya satu-satu. Belum. Yang ini saja belum mau saya ngomong. jawab. Bisa saya Edi, jawab? Kenapa sih panik? Edi, jangan Saya nggak panik. Biar kita tertib, Gue pertanyaan tahu, itu lu di situ nggak enak satu-satu. hidupnya. Kalau Makanya makan minta-minta itu juga gue harus tahu, satu sendok. Jangan langsung satu baskom dimasukin ke perut. Iya, gue bukan cuma ngomong ini, gue ngomong sesuatu nih, Edis. Silakan. Kan seandainya Ustadz Yusuf PI itu, ya kan, mau berzina mau enggak, emang diajarin di Kristen untuk menggibahi orang dan mengurusi permasalahan orang? Aku Baik. nggak tahu ya. Bisa saya Emang tanggapi? kalau di Kristen itu ada, ya itu satu. Kenapa dari tadi Satu-satu dulu, jangan banyak-banyak. Nanti lupa saya. Enggak, ini bukan pertanyaan tambahan. Sementara, kenapa nggak ngurusin Tuhan lu yang dituduh sama Martin Luther sebagai pezina? Kenapa ngurusin Ustadz Yusuf? Udah bisa saya jawab? Silakan, Edis. Baik, saya jawab. Boleh. Pertama-tama begini, Rifa ya. Kekristenan itu bukan soal Martin Luther. Tapi kan Protestan nggak Ini bisa saya ada mau tanpa Martin jawab Luther. ini gimana? Ini saya mau jawab kok udah panik. Jangan panik begitu. Panik. Bisa saya Martin jawab ya? Luther berarti Martin Luther nggak ada Waduh, gunanya berarti ya? Ini kalau begini diskusinya nggak jalan ini teman-teman. Yaudah. Dengar. Kenapa sih kalau ini kalau room Kristen itu artinya tempat ditanya, kayak gua nih bikin room Islam Betul, ditanya. kamu kan sudah mengajukan pertanyaan, Rifa. Giliran saya yang mengajukan Ya udah, pertanyaan. Tuhan berzina 3 kali jelasin. Baik, Kenapa saya Tuhan jawab. berzina 3 kali? Baik, di dalam Bible tidak pernah ada sebuah informasi bahwasanya Yesus kami berzina. Tidak pernah ada. Kemudian yang kedua, kamu tadi mengatakan, Arnold mengatakan bahwasanya Martin Luther berkata. Sekarang gini, saya mau tanya dulu kepada kamu, Arnold itu siapa? Sejarawan. Siapa? Nih aku tulis ya. Ini bukan Coba sejarawan. mana tulisan? Dia berbahasa apa Arnold itu? Bentar. Sebentar, Arnold Gua nggak berbahasa tahu apa? Gua gini. Gua mengutip dari Ibu Rita Wahyu yang seorang pengajar. Tadi Arnold, sekarang Ibu Rita Wahyu, besok Udin, besok pulang. Kalau nggak pernah kuliah, Edis nggak pernah kuliah. Makanya saya bilang teman-teman, kita boleh di membawa dalam data agama primer, Islam data memang sekunder, dan diizinkan data berdusta tersier. di dalam Data 3 tersier perkara. itu bukan. Tuhan lu suka berdusta lo, Lukas 24:46, Tuhan lu bohong lo. Yes, Lari bohong. kemana-mana. Gini Rifa, Tuhan lu berbohong. gini. Bahkan Tuhan lu Gini Rifa, bentar. saya Katanya berharap, nggak boleh berdusta saya berharap kita mau Edis, diskusi Edis dengan kalau baik. memframing nggak Apakah mau Anda mau setuju? ditanggapin. Setujukah Anda supaya kita diskusi dengan baik? Setuju? Bisa. Saya Edis, sering asal dengar kita omongan kamu gantian ya. begini. Saya sering dengar omongan kamu begini. Kamu live, kamu ngomong begini. Saya mau diskusi baik dengan orang Kristen yang ngerti agama Kristen. Maukah kamu berdiskusi Oke, dengan cara berarti yang lu baik? ngerti ya. Oke, kita diskusi Oke. cara baik-baik. Tadi baru dengan kamu catatan. bilang Arnold Bentar berkata. dulu. Nah, kamu tadi udah poin pertanyaanmu udah masuk loh. Arnold berkata. Oke. Sekarang kamu bilang Ibu Rita Wahyu. Ibu Rita Wahyu membuat situs website lalu menyetir atau menukil perkataan Arnold Land yang mengutip table talk-nya yang menuliskan bahwa Martin Baik, Luther saya mau lihat. berkata, Saya mau lihat Tuhan langsung. berzina. Tulisannya Ini Arnold kan- mana? Oke, Saya mau oke, lihat langsung. Saya oke. nggak mau dari Rita Wahyu. Mana Ini- tulisannya Arnold? Loh, Kenapa nggak terima dari Ibu Rita Wahyu? Alasannya apa? Karena yang saya dengar ini seperti hadis. Katanya. Oke. Saya nggak mau katanya. Oke. Nah, Berarti saya nggak terima mau kata-katanya. saya mau tulisannya Martin Luther yang dikutip oleh Arnold. Mana? Oke, bentar. Martin Luther Berarti berbicara dalam bahasa apa? Jerman, bentar. Gue kasih lu. Silakan, bentar, tulisannya. ya. Tulisannya Bahasa Martin Jerman. Luther, mana? Nih, Dalam bahasa tulisannya Jerman nih. itu mana? Nih, tulisan Jermannya nih. Nih tulisannya nih. Ini Arnold Land. Itu kan tulisan di internet. Mana manuskripnya? Sebentar. Mana manuskripnya? Bentar. Oke, kalau gitu gini, sepakat ya. Edis mengatakan bahwa pernyataan orang lain yang tidak ada manuskripnya itu gagal ya. Mana Berarti gini, manuskrip Edis. yang dikutip oleh Sabar, Ronald? Mana? Edis.
Edis kenapa di komanya kejang-kejang nih? Kenapa Anda meninggal dunia Berarti sini? kitab lu nggak bisa diterima. Karena di kitab lu ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Berarti ini nggak sahih, nggak sah. Karena ini nggak tahu siapa orangnya. Lu nanya Arnold, kamu lompat-lompat sementara kemana-mana orangnya sih, ada, lu bisa cross check. Enggak, ini bukti kalau lu tuh nggak akademis. Lu harus buang ini kitab. Kitab lu nya dibuang karena ini menurut anggapan orang. Pertanyaan gua, siapa orang ini, Edis? Siapa orang yang menganggap kalau Yesus anak Yusuf? Jawab, namanya siapa? Sudah. Oke. Bisa balikan lagi kamera? Oh, bisa dong. Jadi setiap anggapan orang itu nggak layak ada dalam kitab suci gitu. Kan lu yang bilang. Lu tadi nanya siapa Arnold. Setidaknya ketika Berita Wahyu mengutipkan ada namanya Arnold, jelas bisa diselidiki dia. Apakah dia adalah orang benar atau orang tidak benar. Kan lu tolak. Sekarang gua tanya, kitab lu menuliskan pendapat orang lain. Nah, bagaimana lu mau mengkomparasi pendapat orang yang jelas bernama Arnold, lu tolak, sementara kitab lu menuliskan pendapat dari orang yang lu nggak tahu saya siapa. Jawab ya. Bisa saya jawab sekarang kan? gua tanya. Kamu ngomong terus, saya bisa jawab nggak ini? Gua belum nanya. Kamu kan sudah bernarasi, bisakah saya tanggapi? Ini penonton lihat sendiri. Ini 19.000 orang melihat kualitasmu loh. Loh, nggak apa-apa. Gua belum Apakah tanya, kualitas Edis. Ini orang kan muslim kau sampai gelagapan kualitas begitu? orang muslim itu kritis. Harus bagus. kayak lu. Kritis itu bagus. Kalau gua serius. Kritis itu bagus. Ini bagus kritis itu. Lukas 3 nomor 2. Dengar dulu, udahlah substansi. Kamu aja, ulang-ulang nggak usah lagi cerita. sih? Lukas 3:23 di situ mengatakan pendapat orang si Yesus ini anak kandung Yusuf karena nggak ada tulisan anak tirinya. Nah, pendapat orang itu tulisan apa tertulis? Lah tertulis tuh anak Yusuf. Ya, gini, menurut anggapan orang, di situ anggapan orang itu tertulis apa lisan? Tertulis. Menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. Oke, Lukas berkata, menurut anggapan orang. Nah, ketika Lukas mengatakan menurut anggapan orang, apakah anggapan orang yang dikutip oleh Lukas itu lisan apa tertulis? Ya mana gua tahu. Si Lukas kadang-kadang hati entah lisan. Makanya perlu diselidiki nih. Apakah si Lukas ini mendengarkan perkataan atau dia mendengarkan hasil gibah kayak lu tadi? Karena saya jawab ya. Menurut anggapan orang Ustaz Yusuf itu berzina. Kayaknya dia ketakutan kalau saya bicara. Jadi ketika si Edis bertanya kepada Kores, menurut Bang Regar, Ustaz Yusuf PI itu selingkuh. Minimal informasi yang dia masalahnya moderatornya. Masalahnya yang ngomong itu momotnya, moderatornya. Dia di WhatsApp dengar. Dia dapat berita dari seseorang yang bernama Nagita yang mengaku selingkuhannya Yusuf PA. Ya, orangnya jelas kan? Oke, sekarang saya konfirmasi. Aduh, ini si Rifa ini ngomong terus kemana-mana ini. Apakah boleh saya gantian menjawab? Tapi lu lari-lari. Kan gua tanya. Oke, sekarang kembali. Sekarang kembali ke sini. Gua mau konfirmasi. Kata Burita Wahyu ketika mengutip perkataan Burita Wahyu. Burita mengutip tulisannya Arnold. Arnold mengutip tulisannya Arnold ketemu Martin Luther. Arnold ketemu dengan Martin Luther? Sama kayak Lukas nggak pernah ketemu Yesus, sama kayak gitu persis. Oke, sekarang apakah apakah Lukas mendapatkan itu dari para saksi mata? Buktinya ini orang ini beneran lihat Yesus. Kamu bisa buktikan. Jadi kata Lukas membuka Injil Lukas itu dikatakan begini. Setelah aku menyelidikinya dengan seksama dari para saksi mata dan pelaku firman, kemudian aku membukukannya secara teratur bagimu. Betul? Berarti ini hasil penyelidikannya, Edis. Betul. Metodenya bukan hasil bertapa di gua. Oh iya, kalau bertapa di gua Tuhan tuh bertapa di gua jadi Tuhan habis keluar habis mati. Sekarang gua tanya Edis. Dengar. Ketika penyidik membawa berkas penyidikannya kepada penuntut umum, itu hasil penyelidikan. Penyelidikan. Dengar dulu saya lagi ngomong, Rifa. Dengar. Edis kenapa hasil penyelidikan dari tim penyidik Mabes Polri dilimpahkan kepada penuntut umum, dilimpahkan kepada hakim, kemudian diputuskan oleh hakim. Apakah metode seperti itu tidak ilmiah? Ilmiah nggak ada berkasnya. Pertanyaan gue ilmiah nggak saya tanya. Ilmiah. Mana lebih ilmiah? Penyelidikan apa bertapa di gua? Penyelidikan mana lebih ilmiah? Berkasnya di pengadilan diterima. Tapi sekarang kamu jawab dulu, Rifa. Mana lebih ilmiah? Penyelidikan atau bertapa di gua? Mana lebih ilmiah? Boleh gue jawab? Silakan. Nah, tidak ada kalau lu bertuhan, Tuhan lu tuh nggak masuk ilmiah. Yang ditanya dijawab. Rifa, Tuhan gini. melayang-layang di atas Saya datang ke depan pengadilan. Saya datang ke depan hakim. Edis, apa? Kenapa ini? Dari mana kamu dapatkan? Oh, saya penyidik. Saya dipanggil. Saya dipanggil oleh hakim gitu loh. Anda benar seorang penyidik. Sekarang lu nggak mau dengerin gua bicara. Dari mana Anda dapatkan keterangan itu? Dari hasil tim penyelidik yang setelah menyelidiki mengumpulkan bukti-bukti dari para saksi mata hakim. Edis, baik, saya akan pertimbangkan kalau lu nyembah
kelamin Yesus. Tapi kalau Gua ada seorang ada penyidik, marah. seorang Gua izinin penyidik bicara. ditanya sama Sekarang hakim, gua dari mana menjelaskan Anda mendapatkan bahwa keterangan Anda? Ibu Rita Wahyu Pak Hakim, itu saya membawa dapat itu dokumen dari berita apa di menyelidiki. gua. Iya, oke. Itu palu dari Pak Hakim itu akan melayang ke kepala penyidik. Jangan tantrum, Edis, gantian dong, Edis. Ini kok malu Oke, lu, masa nggak malu sekarang ya, malu ini, Bang. Kita sudah sampai kepada tema bahasa saya tanggapi. Masalah pernyataan si siapa namanya si Rita Wahyu. Gantian. Edis, Jadi pertama-tama Edis, begini. kalau gini, kalau Pertama-tama saya perlu mengetahui dari mana Arnold mendapatkan kutipan dari Martin Luther. Kemudian saya pengen tahu tulisan asli Martin Luther. Tapi ya udah kalau gitu, si Lukas tahu dari mana? Benar, tapi selain daripada itu. Selain daripada itu semua, gua juga tetap saja yang sama. Kekristenan Lukas bukan dari mana soal kalau Martin si Yesus Luther. ini anaknya Yusuf. Kekristenan adalah apa yang Bible katakan, bukan yang Martin Iya, udah Luther gua katakan. nanya. Di dalam Lukas 3:23, Sekalipun bilang demikian, Yusuf itu. saya Apa pengen sih? tahu di mana tulisan daripada Martin Luther yang berbahasa Jerman. Saya pengen tahu, saya pengen lihat tulisannya dalam bahasa Jerman dan tolong terjemahkan. Apakah benar Martin Luther mengatakan demikian? Ada yang menyelidiki. Oke, sekarang kamu sudah lari kemana-mana. Kamu sudah lari, melayang-layang, lompat ke sini. Teman-teman, kalian cukup lihat, inilah kualitas seorang muslim. Ketika ada Tuhan yang melayang-layang di atas air, apakah itu hasil penyelidikan? Sekarang saya boleh tanya balik nggak? Loh, lu belum jawab. Takut ditanya. Ketika Tuhan melayang, takut. Berani, kata Rudi Yohanes, berani ditanya, berani bertanya, jangan takut ditanya, jangan kerjakan hanya bertanya terus. Dikutip sama Bu Rita Wahyu. Itu kutipannya Rudi Yohanes, betul nggak? Tidak berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya Samuel terus. Pasal 12 nomor 7 dan 8. Boleh saya Tuhan bertanya? Edis mengambil bini orang. Boleh saya bertanya? Itu penyelidikan info. Apakah saya boleh bertanya? Boleh nggak saya bertanya? Oke, boleh. Tapi kan baik, saya mau bertanya. Saya mau bertanya. Saya simpel. Saya nggak berani ditanya. belum terpuaskan dengan jawabannya dia. Dia tidak berani Jadi saya nggak ditanya. takut. Berani. Boleh nggak saya bertanya? Tapi ada jelaskan dulu. Ketika Sudah saya Edis menolak jelaskan. data Masalah dari kamu nggak Bu terima Rita penjelasan saya Wahyu. nggak masalah. Gini, boleh saya Enggak, bertanya? bukan. Pertanyaan saya simpel. Saya mau merespon. Sebentar, Saya mau pertanyaan saya simpel. merespon. Pertanyaan saya simpel. Simpel, Ya boleh? udah, karena gue kasihan sama lu. Abis itu gue gantian nanya lagi ya. Baik. Boleh Pertanyaan nggak, simpel. ya? Oke. Pertanyaan simpel. Daman sudah mengakui Muhammad itu robnya umat Islam. Ustadz Ya. Wafi sudah mengakui Muhammad itu juga sebagai robnya umat Islam. Yusuf PI juga sudah mengakui. Perlu saya putarkan nggak videonya? Atau kamu sudah percaya aja? Udah lanjut. Pertanyaannya Oke. apa? Sekarang saya mau Edis? tanya sama kamu Rifa. Simple. Apakah Muhammad itu juga adalah robnya umat Islam? Oke, aku jawab ya. Nabi Muhammad adalah pemilik umat dan pemilik rumah dan pemilik keluarganya. Allah adalah Rabbul Alamin. Saya tanya, apakah Muhammad itu rob? Nabi Muhammad adalah pemilik keluarga Nah, dan enggak aja. anaknya, sementara Allah pemilik alam. Nah, apakah Muhammad itu rob? Iya atau tidak? Nabi Muhammad pemilik rumah, pemilik Oke, baiklah. anak dan Kamu pemilik nggak jawab. umatnya. Muter-muter. Udah, kamu di bawah aja. Ditanya, apakah Muhammad itu? Muhammad itu pemilik. Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini. Mari kita simak bersama dan mari kita terus mendukung para apologet Kristen Indonesia di dalam doa. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari kita melandasi hidup kita dengan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya ke-35. Begini bunyi firman Tuhan. Berbagai-bagai nasihat, hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terserat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya yang menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, beberapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang menyedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang menantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah penyebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba.
Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat tentang perzinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tamatkanlah senantiasa semua itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Jangan menginginkan kecantikannya dalam hatimu, jangan terpikat oleh bulu matanya, karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikianlah juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia ditangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya. Malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki, dan ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan satu pun, dan ia akan tetap bersikap keras betapa banyak pun pemberianmu. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk terus berjaga-jaga, untuk terus menyerahkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Maka dari itu Bapak Ibu, hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran itu. Dia adalah jalan, ya, dia juga yang maha adil. Yesus adalah yang berkuasa, ya, berkuasa atas dunia ini dan berkuasa atas maut. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersaksi untuk kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Ya, itu saja yang mungkin bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya.